Salve teman-teman semuanya, selamat bergabung. Selamat sore, apa kabar? Gimana yang Islam? Saya kena ban 3 hari teman-teman. Aduh, semoga gak kena ban lagi ya teman-teman. Bantu tap-tap layar ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, salve teman-teman yang baru bergabung. Salve. Nih bantu tap-tap layar. No, ada Nandar tuh di bawah tuh. Nih, Nandar. Oh, ya. Lama nggak live, iya. Baru sempat sibuk soalnya kerja. Salve teman-teman semuanya, salve, selamat bergabung. Kita lanjut ya teman-teman ya. Bantu di share teman-teman, di posting ulang. Live-nya belum di posting ulang nih. Posting ulang. Penting ano Kristen mo ya. Mas Adam, selamat siang. Ban may menggabung ban kayak. Shalom bro, selamat siang. Menggabung TikTok masuk. Menggabung. Sering bini kayak ko. Bos, mana kata-kata dulu. Nggak jelas. Ya kita lanjut ya, jangan debat sama Nandar Jo, bikin pusing dengar ya. Sama Nandar ya, sama yang lain aja ya. Kau nyari makan dari bahasa Islam ya Sep? Enggak sih, saya nyari makan dari pekerjaan yang nggak pernah bahas Islam, karena gaji saya lebih banyak daripada kamu punya followers IPJ. Saya ini punya pekerjaan, makanya saya ini jarang live, memang seperti kau ya. Kau urus tuh Ustadz bahasa Perancis tuh. Kayak iya aja nyari duit dari bahas Islam. Islam aja nggak bahas Islam kok. Saya bahas Islam. Islam aja bahasnya Yesus. Artinya apa? Bahas Islam itu nggak bawa keuntungan, mau bawa sial. Ya, Islam bahas Islam aja nggak ada. Gimana saya mau bahas Islam? Enak aja kamu. Oh, buang sial ke saya gitu. Nggak mau lah saya. Islam bahas Islam aja nggak laku. Saya disuruh bahas Islam nih. Nggak bakalan laku lah. Sesama mereka aja nggak laku. Aku tuh kalau ngomongin Yesus, ngomongin mantan pendeta, ngomongin mu'alaf, ngomongin dulunya saya ini dibaptis 10 kali, nah itu laku. Kalau ngomongin Allah, ngomongin Muhammad, ngomongin pengajian, orang pada kabur semua. Ya, seperti itu. Silakan bantu tap-tap layar ya. Ini host Katolik ya, saya Katolik. Bantu tap layar, bantu love orange, bantu follow. Nih tap layar masih 12.000, kita gas 100.000. Share juga ya, supaya banyak orang yang kenal. Kamu naik aja IPJ sini, kita diskusi, kita bahas masalah konsep ketuhanan. Yang kamu lari itu malah bahas konsep Ustadz bahasa apa? Bahasa Perancis. Ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Itu IPJ tuh, Ustadz bahasa Perancis. Saya Kristen Jo. Oke, Rico, salve, selamat bergabung. Salve, selamat bergabung teman-teman semuanya. Selamat hari Selasa. Ya, yang baru bergabung mohon bantu tap layar ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Thank you Kojan, thank you. Bahas apa kita? Yang penting jangan bahas, yang penting jangan bawa-bawa ini. Mana tadi? Oh. Ya Mas Adam, mau nanya tentang kekristenan atau gimana? Bang, lo. Ya. Lo bang. Ya, halo, silakan. Ya sudah, tidak mau bersuara, sudah. Kita lanjut ya, sampai Bang RK di bawah tuh. Jangan bahas denom ya, saya nggak bahas denom. Bahas siapa? Bahas Edis. Aduh, itu lagi bawa sial. Bahas Edis katanya, apa yang perlu dibahas dari penyesat? Yang menurut Deki Ngades penyesat terbesar sepanjang sejarah, kan saya sudah bilang. Yang masih nontonin Edis itu berarti ikut-ikutan. Ya, Edis itu Islam, bukan Kristen dia. Cocoknya memang membahas Islam karena memang beliau Islam. Sabar ya lah, sabar. Shalom Zahra Sus. Pak kelihatan. Turun dia, takut dia. Kalau udah kelihatan mukanya si Zahra Sus.
Udah kelihatan itu. Waduh, itu muka wajah-wajah menyegel gereja, wajah-wajah demo tuh. Tadi tuh barusan tuh. Salve. Shalom Kak Amel, apa kabar? Long time no see Kak Amel. Shalom yang baru bergabung. Bantu tetap layar guys, terima kasih teman-teman berkatnya, terima kasih Bang Jerry Boy, terima kasih Tuhan berkati. Kita lanjut ya. Wih, Kak Amel nih baiknya, terima kasih sekali. Seronoknya dapat paus dari Kak Amel, terima kasih ya. Terima kasih Kak Amel, Tuhan Yesus berkati. Shalom Mas Adam, selamat sore. Halo bang, selamat sore bang. Yo, selamat sore. Mau nanya Ya. bang, Jadi Kristen atau Islam? Kristen. Islam, Kristen. Iya Kristen, aku sudah masuk Kristen. Masuk Enggak. Islam. Serius sudah masuk Kristen aku dari kamar. Dari gereja mana bro Mas Adam? Mau nanya bang, Dari gereja mana? gereja anu di Ali Lancor itu di Pamekasan. Di Pamekasan itu di Ali Lancor kata bang yang dulu Gak pernah boleh dibahas. berbohong, dosa loh. Memang di Islam diajarin berbohong. Enggak, beneran itu bang. Ini pasiennya Edis ini baru nih cocok ke Edis nih sama-samanya. Putih, tukang tipu. Nah apalah yang mau kamu tanya lah, terserah lah, itu urusanmu dengan Tuhan ya. Kalau kamu berbohong, urusanmu dengan Tuhan. Apa pertanyaanmu? Bang, halo bang Joseph. Bang, saya mau login bang ke agama Kristen itu, tapi saya gak tahu cara-caranya bang gitu. Tadi katanya udah login. Jelasin gitu bang dari awal sampai akhir gitu. Saya kepengen tahu bang. Soalnya saya mau masuk gitu, mau login. Oke, yang pertama adalah kamu berdoa. Udah, kalau kamu sudah berdoa, kamu Iya, cari tahu terkait apa yang betul-betul kamu tanyakan. Jadi jangan suruh saya jelasin dari awal sampai akhir. Ini kita semua diam di sini berjam-jam. Kamu berdoa minta petunjuk kepada Tuhan. Kamu kan masih sholat kan, masih bentur-benturin pala ke tanah kan. Nah sekarang doamu diperbaiki. Iya bang. Doamu yang bagus ini kamu minta, Tuhan berikanlah saya petunjuk dan jalan yang lurus, bukan jalan yang Engkau karuniakan kepada orang yang buta huruf, tetapi jalan yang Engkau sediakan di dalam Putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Itu kamu doakan. Ya paham ya? Bang itu kata cara sholatnya Kristen itu gimana bang? Tata caranya gitu. Kalau di Kristen Kalau Islam kan lain bang. Kalau Kristen itu gimana bang? Kalau di Kristen sholatnya itu tidak bentur-benturin pala ke tanah, tidak nungging-nungging, ya. Sholat di Kristen itu ekaristi, misa namanya. Ya itulah Jibril menghambat kamu, makanya kamu berdoa semoga Jibril itu nggak ganggu Jibril. Ya jadi buat teman-teman yang Islam, kalau lagi mau mengikuti Tuhan Yesus, doanya kan selama jadi Islam kan, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang Engkau kehendaki dan bukan jalan-jalan orang yang zalim, orang yang sesat. Nah, doanya ganti. Kamu bilang begini, ya Tuhan, tunjukkanlah kepada kami petunjuk dan jalan yang lurus, bukan jalan yang Engkau sediakan di dalam orang yang buta huruf yang terlalu banyak halusinasi, tetapi Engkau sediakan di dalam Putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat, Penebus, dan Mesias kami. Gitu. Jadi jangan minta petunjuk sama orang buta huruf, kamu gak bakalan ketemu jalan. Minta jalan sama orang buta huruf ya sama-sama, makanya ada istilah buta menuntun buta. Nah itu gak ketemu gitu loh. Ya, gak bakal ketemu gitu. Oke, teman-teman sambil tatap layar ya, jangan lupa tap layar pakai jari, jangan pakai jidat di sini, jangan tap pakai jidat. Oke, kita lanjut ya. Shalom Afi Arabi, selamat sore.
Sore sore. Dari Islam atau dari Kristen, bro? Islam Islam Islam. Islam. Dari mana haji atau dari apa akidah kamu, Islam kamu? Aswaja. Sunnah. Al-Sunnah wal Jamaahnya mengikuti siapa? Pandangan siapa? Asy'ari, salah. Asy'ari. Asy'ari. Bukan Syiah. Bukan. Bukan. Ya itu temanya Islam sesat ya. Itu apa? Umatnya ajarannya atau apa itu? Coba kamu perhatikan di situ ada tanda tanya atau tidak? Iya ya. Ya, saya Tanda sedang tanya bertanya. itu kan ya maksudnya itu kan mau bikin tanda tanya itu kan masih di rumusan masalah ya. Mm-mm. Artinya ada latar belakang di situ. Betul. Nah, latar belakangnya apa itu? Nah, latar belakangnya karena di dalam Islam itu banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran yang kita ketahui dalam kekristenan. Yang benar di kekristenan itu apa sampai yang nggak sesat lah istilahnya. Jadi bisa dijelaskan lah. Terus kemudian Yesus. bisa dikomparasikan Ajaran Yesus. dengan Islam yang host anggap itu sesat gitu. Bukan Silakan. host Ya. yang anggap sesat. Saya itu hanya mengulang pernyataan apa yang di dalam Alkitab tertulis bahwa ajaran selain di luar dari Tuhan Yesus dan gerejanya itu ajaran yang tidak mendatangkan keselamatan. Benar belum tentu, baik belum tentu benar. Kalau hanya kebaikan, saya setuju. Islam, orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Yesus pun mereka belajar kebaikan. Oh begitu. Jadi maksudnya mendatangkan keselamatan ya. Iya. Kristen itu mendatangkan keselamatan begitu ya kesimpulannya. Iya, terutama kepada manusia, betul. Oh begitu ya. Keselamatan dalam hal apa itu? Dalam hal kehidupan setelah kita di dunia ini. Oh maksudnya keselamatan itu berkaitan dengan kehidupan setelah mati begitu ya? Lebih utamanya itu, tetapi juga di kekristenan dipertimbangkan tentang hablum minallah dan hablum minannas. Itu sebab Yesus disalibkan dalam bentuk vertikal dan horizontal. Garis lurus itu tegak lurus menggambarkan hubungan antara manusia dengan Allah, dan garis mendatar itu antara hubungan manusia dengan manusia. Jadi kekristenan itu mengajarkan adanya hubungan sesama manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan Allah. Itulah tanda salib. Iya, coba ditegasin dulu. Maksudnya keselamatan yang dimaksud sini itu keselamatan setelah hidup atau pada saat hidup juga? Setelah hidup lebih utama tadi saya bilang. Tetapi ajaran-ajaran lain juga mengajarkan, kekristenan juga mengajarkan keselamatan pada saat kita masih di dunia. Keselamatan seperti apa? Bukan berarti secara literal tidak akan pernah sial, tidak pernah kena ketimpa masalah, bukan. Tetapi keselamatan bagaimana manusia memandang Tuhan sebagai penyebab segala sesuatu yang baik. Makanya pada saat hidup juga keselamatan itu juga diajarkan dalam kekristenan. Salah satunya hukum kasih. Iya, Mengasihi enggak maksud musuh. saya itu ada penegasan begitu maksudnya dalam artian Ada kan saya lagi masih berarti- menjelaskan. Kecuali kalau saya sudah titik baru kamu bertanya lagi. Saya kan Iya, masih menjelaskan. soalnya tadi kayaknya masih ragu-ragu terkait dengan kehidupan. Nah, saya nggak gitu. ragu-ragu. Kalau saya ragu-ragu, saya masih saya nggak ragu-ragu. Mulut saya aja nyerocos. Kalau kamu Iya, lagi bukan. potong aja, saya langsung potong lagi. Iya, bukan. Tadi Jadi kan jangan ambil kesimpulan hanya karena saya sedang menjelaskan. Saya masih ragu-ragunya di mana? Kalau saya ragu, saya nggak Iya, jawab dalam makanya tadi kurun waktu saya yang singkat. saya kan tanya. Coba definisikan keraguan Apakah- menurut kamu. Ragu itu Apakah seperti tadi apa? Ragu itu seperti keselamatan itu Coba, ragu itu berkaitan seperti dengan apa? hidup setelah Ragu mati? itu seperti apa? Ataukah Ragu itu seperti pada apa? Jangan lari. Kalau kamu bilang saya ragu, ragu itu seperti apa? kenapa lari? Kenapa takut di mute? Saya nggak takut. Saya justru Kenapa? orang yang paling detail. Iya, Attention kenapa to kamu detail. kamu Kamu takut bilang di- saya takut. Kenapa di mute? Kamu bilang saya ragu. Ragunya Kenapa di di mana? mute? Saya mute karena kamu masih nyerocos Kenapa tidak sesuai takut? dengan topik. Enggak usah. Ragunya Gini. gimana? Lu kan Saya bilang. takut kalau misalkan kamu itu menularkan penyakit Iya, jiwa. jangan kamu. di mute, jangan di mute. Kalau kamu Jangan nggak mau di-mute. di mute, kamu tertib. Iya, jangan di mute. Kalau kamu nggak mau di mute, ya tertib. Nggak suka turun, pergi. Makanya nanti jelasin dulu Nggak suka selamat. pergi. Kacung. Lu tinggal di Indonesia kan jadi babu. Tinggal aja imigran. Silakan Lu bilang turun. Lu bilang Satu. tadi keselamatan. Iya, saya sedang menjelaskan, kamu potong-potong terus. Kamu bilangnya saya ragu-ragu. Silakan. Saya tanya ragu-ragunya di mana? Kamu nggak bisa membuktikan. Artinya kamu harus dengan lapang dada menarik ucapanmu. Itu orang yang gentle. Kamu laki-laki bukan? Atau kamu mengikuti jejak baginda? Tidak bersifat gentle, bencong. Lari dari masalah. Selesaikan. Buktikan kalau saya ragu-ragu di mana. Makanya saya tegas, saya kejar itu. Di mana saya ragu-ragu? Silakan.
Iya, tadi kan lu bilang tadi ragu-ragu. Lu bilang tadi Baru kan bilang kehidupan. ragu-ragu, alah, Sebentar, mencari-cari kesalahan sebentar. tidak ada. Sebentar lah. Katanya tadi Langsung lu kan jawab, ragu-ragunya di silakan poin yang mana? bicara gitu. Ah, jadi gini, Ragu-ragunya tadi ya langsung ke intinya. tadi kan langsung gue ke intinya. tanya kehidupan setelah hidup mati ataukah waktu kita masih hidup keselamatan itu. Saya jawab kedua. Nah itu kan lu bilang begini. Saya jawab Sebentar. keduanya. Dan saya Tadi kan lebih lu bicara kan memusatkan gue biarin. Oh ya terserah gimana saya. sih? Ini kan saya host. Kalau kamu nggak Iya, mau, kalau iya, kamu berarti nggak mau, lu- kalau kamu nggak mau diatur, kamu nggak usah jadi Lu host. takut berarti bro. Iya, saya takut lah kalau orang menularkan penyakit jiwa gimana nggak ada yang Iya. takut. Iyalah. Kalau ada orang gila nih ngomong sama kita. Bikin tema, Terus kalau misalkan saya nggak memberhentikan, bikin berarti tema tapi takut. enggak lah. Coba lanjutkan apa? Iya, sebentar makanya kasih kesempatan. Enggak. Kan lu dengerin, kasih dengerin. argumen, gue juga Saya diam. kasih dulu, saya kasih tahu aturan. Di mana-mana kamu mau dari roomnya Bung Haka, kamu tanya klarifikasi. Bang Haka, betul nggak cara Joseph mute saya? Tanya sama dia. Dia pasti akan di pihak saya. Kenapa? Saya yang punya room. Kenapa Saya mau butuh tendang validasi kamu. orang? Loh, karena kamu kan orangnya kan nggak bisa dengerin saya. Kalau kamu Loh, dengerin saya, bukan. harusnya kamu terima. Iya kan, Kenapa kamu cengeng? Kalau kamu cengeng, ya kamu udah udah- kamu pergi. kamu kan pergi. Kalau kamu di mute, kamu cengeng. Kenapa di mute? Kenapa di mute? Kamu buka room Nggak, sendiri. Kamu ngoceng bebas di situ. takut. Ya iyalah kalau misalnya sama orang gila siapa yang nggak takut? Ya kan? Masa ngomong takut sama orang yang nggak buka kamera? Saya sih buka kamera, tampil wajah, kelihatan eksistensinya. Makanya saya bingung kalau saya ngobrol sama Muhammad ya saya akan perlakukan seperti ini. Anggaplah kamu Muhammad. Udah ini. Enggak lah, jangan nyuruh saya udah. Kan saya sudah bilang, kamu tamu di rumah saya, di ruangan saya. Kamu nggak punya hak untuk mengatur saya yang punya hak untuk mengatur kamu. Gak suka kamu pergi, kamu buat aturan di rumah sendiri, bebas kok. Saya di sini kan buat aturan sendiri, betul nggak teman-teman? Hanya saja bedanya orang-orang di sini menyukai peraturan saya, makanya penonton saya 568 orang. Kalau kamu nggak suka dengan peraturan saya, kamu tinggalkan. Itu kan kita fair-fairan, betul nggak teman-teman? Ya kayak kamu nonton talk show aja, acara televisi. Host itu mengatur jalannya acara. Kamu mau acaranya itu dalam konteks berita, dalam konteks ngobrol-ngobrol santai, host itu punya aturan, pegang kendali. Narasumber suruh diam, narasumber suruh walk out. Itu host. Kamu nggak suka, kamu ya sudah tinggalkan saja. Bukan saya kan yang nyuruh kamu naik ke sini, kamu yang naik ke sini dengan sukarela. Itu namanya aturan bro. Kalau kamu nggak mau diatur, once again kamu tinggalkan room ini. Ngerti? Jadi saya kejar sekali lagi. Kamu langsung inti jawabannya, jangan kemana-mana. Inti jawabannya di mana poin saya ragu-ragu. Kamu harus tahu definisi ragu-ragu itu apa. Ragu-ragu tuh kayak gini Soto. Saya sih nggak tahu ya, selamat atau enggak. Nah itu baru ragu-ragu. Sedangkan saya tadi jawab kayak gimana teman-teman? Saya jawab, saya tekankan. Di dalam kekristenan, prinsip keselamatan itu lebih ditekankan pada kehidupan setelah kematian. Akan tetapi, manusia diajarkan juga untuk tahu cara survive. Makanya tadi saya analogikan dengan bentuk salib. Hubungan ke atas, tegak lurus, adalah hubungan antara manusia dengan Allah. Hubungan menyamping adalah antara hubungan manusia dengan manusia. Itu seharusnya kamu sudah nangkep. Masih bilang saya ragu-ragu, itu artinya ada yang salah dengan logika berpikirmu. Ngerti? Nah, tapi saya pengen dengar dulu di poin mana nih. Ya, kalau misalkan saya sudah jelaskan kayak gini, kamu masih bilang saya ragu-ragu, berarti saya suruh kamu ngomong sama Muhammad, sama-sama gak nyambung. Oke? Udah nih, giliran saya nih. Boleh nih, host, boleh? Silakan. Iya boleh ya. Iya, kalau misalnya dibilang bahwa kehidupan di akhirat saja ya, atau misalnya mungkin tadi ada alasan terkait dengan kehidupan di dunia juga. Tapi maksudnya apakah itu full di kehidupan di dunia juga keselamatan itu? Ataukah hanya beberapa poin tertentu saja misalnya yang bisa dibilang selamat begitu? Berarti kamu tadi nggak nangkap dong. Saya sudah bilang disclaimer lebih dulu. Keselamatan yang dimaksud dalam kekristenan itu bukan artinya keselamatan nggak bisa sial, nggak bisa kena bencana dan musibah. Benar nggak teman-teman? Saya tadi sudah jawab seperti itu. Karena saya tahu kamu pasti lari ke situ. Keselamatan dimaksud berarti selamat, nggak pernah kena musibah, selamat, nggak pernah kena tabrak lari, mohon maaf misalkan. Selamat, nggak pernah kena bencana gitu. Kamu paham nggak ini maksud? Selamat yang artinya bahwa manusia tetap merasakan kasih karunia Tuhan sekalipun dalam kesesakan. Itu diajarkan dalam kekristenan. Itu loh, paham nggak?
Jadi selamat itu mencakup bukan semua hal berarti ya? Maksudnya masih ada hal-hal yang lain begitu ya? Capek deh ngejelasinnya. Bukan, Nggak bukan. ngerti Begini loh, kalau definisi misalnya keselamatan. Ngerti selamat gak? Selamat kan bukan berarti dipahami secara sempit. Yang tadi saya sudah bilang. Bukan berarti manusia itu hanya menganggap selamat itu berarti tidak terhindar dari bencana, terhindar dari segala sesuatu yang buruk. Selamat yang dimaksud itu dalam kapasitas yang lebih kepada rohani, lebih kepada mendalam, maknanya spiritual gitu loh. Paham nggak? iya, berarti contoh keselamatan kayak rohani itu seperti apa? Manusia tidak merasa hidup sendiri. Manusia tidak hidup dalam kegelapan. Manusia tidak hidup dalam ketidakaturan. Melainkan sebaliknya manusia hidup dalam terang. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3 sampai dengan ayat 14. Yesus dikatakan di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Dalam 1 Yohanes juga dikatakan Rasul Yohanes, anak-anakku kita telah hidup di dalam Allah. Maka sebagai anak-anak Allah kita hidup untuk Allah dan mewartakan Allah. Artinya kita hidup dalam terang dunia. Begitu. Oke. Kemudian Iya, secara oke. spiritual yang dimaksud lagi terakhir, bagaimana manusia memaknai rasa sakit, penyakit, penderitaan. Maka dalam Alkitab ditulis oleh Rasul Paulus, sebab pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidaklah melebihi kapasitasmu. Dan itu ternyata surprisingly, kalau kita berbicara nyerempet dikit ya, itu dicontek oleh Al-Quran. Begitu ya, itu dari Paulus itu. Paulus yang ngomong, sebab pencobaan-pencobaan yang kamu alami bukanlah pencobaan yang melebihi kemampuanmu. Ya, melainkan sebaliknya, kamu dicobai hanya sebatas kemampuan sebagai manusia. Dan itu ada di ayat Al-Quran, surprisingly ada. Oke. Silakan. Oke, berarti Yesus ini juru selamat. Betul sekali. Nah, sekarang bagaimana mungkin orang yang tidak selamat kemudian bisa menyelamatkan? Ya Allah, gue 3 tahun dari TikTok ini doang yang ditanyain. Gue kira panjang-panjang lu mau keren-keren. Enggak. Coba secara logis saja. Ternyata logikanya serendah Juma sama Nana. Enggak, bukan. Logika aja begitu. Misalnya nih, lu menjamin gua ini untuk ke Udah, suatu nggak usah tempat yang kelamaan. Saya nggak mau ngomongin logika. Emang di Islam ada logika? Nggak ada. Silogisme Lah. di Islam itu haram. kata siapa? Al-Maidah 101. Al-Maidah 101 baca. Kata siapa? Al-Maidah 101. Emang di Kristen logika Al-Maidah dipakai? 101 buka dulu Iya, baru iya. kamu nyerocos lagi. Sudah diam? Giliran saya menjawab. Sebentar. Di Enggak. di Kristen logika. Al-Maidah 101 baca. Ya saya punya handphone cuma Al-Maidah satu. 101 berani baca tidak? Handphone saya satu. Nggak peduli mau handphonenya satu. Emang kamu dulu dapat Al-Quran Muhammad dari handphone? Oh, ternyata Iya Muhammad kan main saya nggak beli handphone. Al-Quran sih. Oke. Ya nggak peduli, it's not my business. EGP emang gue pikirin. Lo nggak mau punya. Lah kenapa lah? Kenapa lah? Itu bukan substansi. Coba Itu substansi. Kita lagi ngomongin soal iman. Lu harus Iya, siap nggak dengan usah lu punya takut. kitab. Gimana? Aduh, udah deh turun deh. Saya bisa jadi ikutan gak waras. Maaf ya. Jadi ikutan gak waras. Inilah pengikut Muhammad. Masih nanya kenapa Islam sesat. Jelas-jelas pengikutnya aja bingung, linglung. Ngomongin tentang iman malah berharapnya saya nggak bakal nyenggol Alkitab dan Quran. Kan aneh. Ini iman. Malah bilang itu kan bukan substansi lah. Kalau saya ngomongin politik baru nggak nyambung. Saya bahas ayat Alkitab, bahas ayat Al-Quran. Ini ngomongin iman, ngomongin Yesus, ngomongin tentang logika yang ada di dalam iman. Aduh. Kitab nggak punya mau ngomongin soal iman sama saya. Gimana nanti saya mirroring ya nggak teman-teman? Gimana saya nanti mirroring? Ini kebiasaan Joseph ini yang tidak boleh, tidak ada. Penonton ini akan bertanya-tanya kalau Joseph nggak mirroring dengan Al-Quran. Betul nggak teman-teman? Bingung nanti penonton Joseph tumben nggak mirroring kan gitu. Sedangkan kalau mirroring saya butuh klarifikasi. Yang punya kitabnya sendiri. Nah sekarang yang punya kitabnya sendiri nggak punya. Malah bilang lah gitu. Ya, yang seharusnya bilang lah kan saya. Lah. Itu yang Islam situ yang nggak punya Al-Quran. Gua nggak punya Al-Quran wajar. Gue bukan Islam. Aneh emang. Rada-rada masih nanya Islam sesat apa enggak. Aduh. Ini sama dengan perang gitu. Sama dengan kalian itu pergi perang ya. Komandan nanya, sudah siap belum dengan atribut gitu kan? Oh, saya lupa bawa ini senjata gitu. Kamu diketawain, kamu disetrap, kamu dihukum, kamu disuruh sikap tobat, kamu disuruh lari keliling gitu.
Kalau takut gitu langsung diturunin. Iyalah, siapa yang bertahan ngobrol sama orang sakit jiwa? Saya sih nggak tahan. Kalau kamu ya biasa, karena di Islam itu kan sesama sakit jiwa saling menasihati dan saling ngobrol. Makanya kalian itu tahan-tahan aja. Kalau saya mohon maaf, saya waras. Maaf ya, saya masih waras. Saya jadi nggak kuat. Kalau saya ngomong sama orang nggak waras, saya nggak kuat. Ya, saya waras. Sorry. Oke, kita lanjut ya. Saya disuruh kuat-kuatan sama orang nggak waras. Duluan aja mas ya. Oke, shalom. Halo. Yes. Horas. Oras. Jangan ada suara anak kecil. Jangan ada suara anak kecil. Saya kena ban. Ya. Teman-teman yang mau naik jangan ada suara anak kecil. Ya. TikTok ini sudah mendeteksi perilaku junjungan kalian itu yang nggak baik. Makanya kalau ada suara anak kecil langsung di-report. Ya, dipikirnya TikTok ini akan nafsu dengan anak kecil kita. Ya, jadi jangan ada suara anak kecil. Oke. Silakan Bro Ilyas, karena TikTok tahu pengguna sebagian besar itu pengikut Muhammad. Takutnya nanti nafsu aja kalian dengar suara anak kecil ya. Ya, silakan Ilyas, dibuka lagi mic-nya, dipastikan tidak ada suara-suara yang tadi bikin TikTok itu tahu kamu pengikut Muhammad. Mau tanya dulu, ini abang dari keyakinan apa? Saya Kristen Katolik. Buka kamera. Kayak ada menghujat tadi dari ke Islam. Enggak, saya nggak mau hujat, saya sudah mau bicara fakta. Udah turun aja, saya sudah bilang jangan ada suara anak-anak, malah ada suara anak-anak. Gimana sih Islam? Ya, saya murtadin, saya dari Islam ke Kristen, puji Tuhan. Saya diselamatkan dan saya telah keluar dari kegelapan dan kebinasaan. Ya, tolong doakan semoga makin banyak orang yang menyusul seperti saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Deus Vult. Dan semoga semakin banyak orang yang seperti saya diselamatkan dan keluar dari ajaran yang tidak membawa keselamatan. Ya, Deus Vult. Oke, kita lanjut. Thank you teman-teman yang memberikan berkat melalui gift. Terima kasih ya. Yang tadi saya nggak sebutkan nama-nama pemberi giftnya. Besar upah kalian di sorga ya. Terima kasih. Tapi jangan mengharapkan 72 bidadari ya. Nggak bakal dikasih soalnya. Ya. Yang sudah ngasih zakat, infak, dan sodako kepada Joseph, jangan mengharapkan 72 bidadari ya. Terima kasih infak dan sodakohnya ya. Semoga yang bersangkutan dibalas berkali-kali lipat oleh Allah ya. Berkali-kali lipat riba itu. Aksa, sinyal kamu tuh dari tadi nggak naik-naik. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives. Halo, Shalom. aku ada sesuatu nih buat kamu. Nih, kamu kayak gitu lagi coba. Kamu kayak gitu lagi coba. Cepetan. Ini tempat yang pas buat kamu kayak gitu. Gitu. Cepetan. Ini tempat yang pas untuk kamu cepetan. Ini nih, cepetan. Cepetan. Enggak, itu ludah buat kamu tuh Joseph. Oh, Kamu buat nggak punya saya. logika, Ini kamu tempat nggak punya akal. Kamu nggak punya akal, kamu nggak punya akal, nggak punya akal. Nggak punya akal, Joseph. Aduh. Kamu ngomongin saya nggak punya akal. Di Islam aja wanita otaknya separuh kok. Kamu berani ngomongin sama saya yang otaknya jauh lebih unggul daripada kamu. Gimana sih? Ini udah tempat yang khusus nih. Setelah dilucuti menjadi gereja, jadi tempat untuk hokcu itu cocok tuh. Ya. Gitu. Kita lanjut ya teman-teman ya. Aduh Tuhan Yesus, ampuni dan kasihi mereka. Semoga dengan bagaimana sikap mereka yang antipati dengan Engkau membimbing mereka kepada kasih karunia yang Engkau berikan. Amin. Sebab dulunya aku juga kayak gitu teman-teman. Gak apa-apa. Dia hokcu-hokcuhin gak apa-apa. Ya. Ingat loh ya. Kalau di kita itu, kita sudah terbiasa Tuhan kita ditelanjangi, disalibkan, dihina, dicaci maki. Ya. Orang Kristen diludahi, dipersekusi gak jadi masalah. Tetapi itu hal yang menjadi momok mengerikan bagi mereka. Itu sebab kualitas kita beda dengan mereka. Kualitas kita itu anti uji. Orang Kristen itu tahan uji semuanya. Tahan uji. Orang Kristen itu tahan uji semua. Betul nggak?
Ya, kita ini umat yang paling tahan. Ya. Makanya mereka sekali cuman ada babi, mereka langsung kabur. Ya, kalau di Islam ada babi, mereka takut. Kenapa? Saudara-saudara Kristen jangan sedih. Ya, seperti saudara kita yang jualan babi di daerah Jawa Tengah, kalau nggak salah Ngadirejo ya, Ngadirejo, yang katanya ditolak, padahal sudah jauh tempat jualannya di daerah tepi sawah kalau nggak salah. Donatur, ajak saya makan babi ke situ kah? Boleh kah? Ajak makan babi aja, nggak usah bikin rumah apologet. Ajak makan babi aja, saya sudah senang. Nah, ajak makan babi. Nah, itu contoh. Kenapa? Bukan artinya mereka mengharamkan babi, bukan artinya secara spiritual. Mereka itu, ngerti nggak teman-teman? Paham lah teman-teman, harus berperi kehewanan lah. Selain berperi kemanusiaan, teman-teman juga berperi kehewanan. Sesama babi itu saling melindungi. Sesama babi itu saling melindungi teman-teman. Makanya mereka itu sanksi ketika dipajang menu-menu makanan sahabat mereka. Mereka tuh sanksi, makanya mereka tuh takut. Mereka tuh sedih gitu loh. Mereka tuh marah ketika sesama mereka dimakan, dijadikan santapan, dijadikan olahan. Itu yang mereka marah. Makanya mereka tuh sanksi. Jadi saudara yang Kristen ini jangan berpikir yang aneh-aneh ya. Berpikir kehewanan dikit lah sama mereka ya. Gitu. Kita lanjut ya. Oh, Shalom Delima, selamat sore, selamat iya. bergabung. Bang, tadi kan abang bilang ilmu abang lebih tinggi kan? Kapan saya bilang? Enggak, dari yang perempuan sebelah. Abang bilang tidak tahu. Secara Islam ya, secara Islam ya. Memang Kak Delima nggak tahu ya. Secara Islam itu perempuan itu akalnya separuh. Iya, saya punya hadisnya, saya punya dalilnya. Jadi gini, Enggak, ini di dalam sekarang Islam. kan Bang Zuma lagi live tuh Bang. Bang Zuma lagi live. Coba abang kesana Bang. Oh, udah pernah. Kakak belum tahu ya. Saya udah pernah naik ke roomnya Zuma. Kakak Saya belum tahu nih Bang. Oh ya udah, kalau belum tahu, kakak pergi ke VT saya, cek VT saya. Itu ada yang saya sematkan. Rekaman saya diskusi sama Bang Zuma ada 3 part. Oke, Saya nggak potong-potong. Kakak Oke, nonton, makasih, nanti Bang. simpulkan di situ. Siapa yang takut? Oke. Makasih, Tuhan berkati. Masa saya disuruh diskusi sama orang yang lagi kena COVID sih? Gak baik loh kakaknya ini, nyuruh saya diskusi sama orang yang kena COVID. Suruh vaksin dulu. Makanya waktu kemarin pemerintah ada vaksin, ada pencegahan COVID, dateng. Zuma tuh nggak datang, makanya seumur hidupnya pakai masker. Kasian. Gitu. Kita sudah nggak kena COVID, betul nggak teman-teman? Karena kita sudah divaksin, makanya vaksin. Waktu vaksin ya vaksin, jangan pakai masker gitu loh. Jangan nggak vaksin, jadinya kelamaan pakai masker. Gitu loh. Saya kan sudah kena vaksin, jadi tidak akan kena COVID toh. Masa saya disuruh bergabung sama orang yang belum vaksin? Makanya pakai masker dia. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih Salve teman-teman. Shalom bro, kenapa? Selamat sore. Selamat sore. Dari Islam atau Kristen bro? Bro kenapa? Dari Kristen. Yudhistira BH. Oke, silakan bro. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Boleh tanya nggak bang? Kita kan berdua ini harusnya kan abang Katolik ya kan? Harusnya kan kita disebut orang Kristen, pengikut Kristus. Kenapa sih bisa ada embel-embel di belakangnya itu? Apanya? Embel-embel di belakang itu maksudnya gimana? Kenapa bisa ada Kristen Protestan, bisa ada katanya Kristen Katolik? Padahal di Alkitab tidak ada tertulis. Iya, di Alkitab adanya tertulis Ecclesia Katoholos. Adanya tertulis Katolik. Gitu. Kenapa ada Protestan? Untuk membedakan dengan gereja Katolik. Gitu loh. Bukan, di ayat mana itu bang? Saya nggak tahu, Apostol. nanya sama yang... Loh. Bukan yang abang bilang, Ecclesia Apostolos. Oh, Ecclesia Katoholos. Iya. Hah? Oh, Iya. saya pikir gereja Protestannya. Kamu salah nanya. Oke, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ya. Boleh. Bro, punyanya Alkitab dalam bahasa Indonesia ya? Yang versi LA aku punya bang. Iya, LI saya tahu dalam bahasa Indonesia kan. Betul nggak? Iya betul. Nah, di Kisah Para Rasul 9 ayat 31 di situ ada, baca bro. Selama beberapa waktu gereja di seluruh Yudea, titik sampai di situ aja. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Nah, Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, oke, ya, terus? gereja di seluruh. Nah, kata gereja di seluruh, kata seluruh itu dalam bahasa Yunaninya kataholos, katolikos, katolik.
Nah, itu artinya menyeluruh. Gereja Katolik artinya universal. Pengikut Yesus itu universal. Artinya tidak terbatas tempat, wilayah. Makanya gereja Katolik ada di berbagai macam dunia. Dari kutub utara, kutub selatan. Beneran, saya nggak bohong. Teman-teman cari aja di Google. Gereja Katolik di kutub utara ada. Gereja Katolik di kutub selatan ada. Itulah kami bangganya dengan gereja Katolik. Kami ke Jerman, ke mana lagi? Ke Swiss, ke Afrika, dari berbagai macam benua, kami langsung ketemu gereja Katolik. Kami masuk sudah. Karena kami tahu liturginya sama. Kami tahu bacaan itu apa. Tinggal dilihat dari aplikasi, dari website, dari aplikasi e-Katolik, bacaan hari ini apa. Oh, bacaannya dari Injil apa. Oh, sekalipun yang baca itu orang Inggris, orang Cina, orang Eropa, kami mengerti. Oh, beliau lagi bacakan ini. Kami tahu tata caranya. Oh, ini lagi bacaan pertama. Oh, ini lagi mazmur tanggapan. Oh, ini lagi persembahan. Begitu. Itulah makna universal. Itu makanya ciri gereja, bro. Kalau kamu tahu kredo iman rasuli, tahu? Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Itu ciri gereja. Yaitu satu, kudus, katolik, dan apostolik. Begitu. Boleh nanya lagi, Bang? Kenapa? Boleh nanya lagi? Apa itu? Silakan. Ini kan ngambilnya dari kata Yunani KPR 931, berarti jemaat di seluruh, kita anggaplah jemaat seluruh dunia ya. Lalu ajarannya itu gimana? Dapatnya dari mana? Lukas 10 ayat 16. Lukas 10 ayat 15. Ayat 16. Markus ayat 16. Oh, 16. Lukas 10 ayat 16. Di sini barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Maksudnya gimana tuh, Bang? Nah, jadi ajaran gereja Katolik itu dari para rasul, sesuai dengan Lukas 10 ayat 16. Karena Yesus bilang barang siapa mendengarkan aku, mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Kamu di situ merujuk para rasul. Nah, contoh. Kau baca dalam Matius 18 ayat 15 sampai 17. Dibuka dulu mic-nya. 18 ayat berapa tadi? 15 sampai 17. Matius. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan kau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara ini itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Nah, kata jemaat di situ kata dalam bahasa aslinya eklesia, yang lebih tepatnya diterjemahkan sebagai gereja. Maka di situ harusnya jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya itu kepada gereja. Dan jika ia tidak mau mendengarkan gereja, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Itulah gunanya gereja. Itulah gereja Katolik memiliki otoritas. Sampai di sini paham? Dari mana? Dari Tuhan Yesus kepada para rasul. Maksudnya kayak gini loh, Bang. Ajarannya kan kayak ada gimana gitu ya kalau kita bilang ya. Iya, itu dari Tuhan Yesus kepada para rasul, kepada Rasul Petrus. Coba baca Matius 16 ayat 18. Iya, maksudnya kayak misalnya tata cara berdoanya kalau yang di Katolik itu kan kayak sebut dulu 3 nama. Kalau kami kan langsung, kalau di Protestan kan itu langsung mengikuti tradisi, betul. Itu kan sesuai dengan tradisi dan juga kitab suci. Kamu dari gereja mana memang? Aku dari GBI, Bang, Gereja Bethel Indonesia, Protestan. Iya, jadi kayak dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Kamu jangan anti Tritunggal. Yang anti Tritunggal itu Islam sama SSY. Enggak. Aku nggak membahas ke anti Tritunggalnya, aku bahas ajarannya gitu. Kan kayak ada perbedaan, kayak juga kitab kita kan kayak di Katolik itu lebih banyak daripada Alkitabnya orang Protestan. Katolik itu memiliki kitab kanon yang sudah sedari dulu itu sudah di kanon, ada 73 kitab. Protestan itu, mohon maaf saya harus sampaikan, memang faktanya secara sejarah membuang 7 kitab yang disebut dengan Deuterokanonika. Makanya Protestan hanya punya 66 kitab.
Katolik punya 73 kitab, dan itu kitab kanon yang sudah sedari mula dikanonkan. Oke, intinya pun meskipun kita berbeda bang ya ajarannya, itu kan tetapnya sama gitu kan. Lalu menurut pandangan abang, Masalahnya toleransi orang itu, Protestan ini salah nggak sih? kalau dibilang salah tergantung. Ketika kamu sudah mengetahui hanya gereja Katolik yang adalah gereja didirikan Tuhan Yesus, kemudian kamu masih tidak mau bersatu dengan gereja Katolik, maka kamu salah. Tetapi kalau kamu tidak mengetahui bahwa Yesus Kristus mendirikan gereja satu, yaitu gereja Katolik, kamu tidak dapat salah. Itu tergantung. Makanya gereja Katolik mempunyai suatu istilah yang dimaksud dengan invincible ignorance. Maka kita merangkul teman-teman dari teman-teman Protestan untuk belajar sejarah dan mendalami bagaimana permulaan gereja. Gimana bang tadi Yesus mendirikan gereja Katolik? Maksudnya gimana tuh? Iya, makanya saya suruh baca Matius 16-18 tuh. Yang tadi aku barusan baca. Belum, bukan, itu Matius 18. Aku suruh baca Matius 16-nya, bab 16-nya. 16 ayat 18. Terima kasih. Oke, bentar bang. Matius 16 ayat 18. Ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kata jemaat di situ lagi dan lagi diterjemahkan harusnya lebih tepat dengan gereja. Maka Yesus di situ bukan hanya mendirikan jemaat, tetapi juga mendirikan yang kita kenal sebagai gereja. Maka Yesus di situ bisa berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja, dan alam maut tidak akan menguasainya. Maka kita tahu gereja yang didirikan di atas Rasul Petrus adalah gereja Katolik. Gitu. Makanya segala gereja yang ada komunitas gerejawi, iya, karena kan Protestan juga asalnya dari Katolik, Ortodoks juga asalnya dari Katolik, gitu. Enggak, maksudnya kok dari mana sejarahnya Petrus mendirikan Katolik gitu bang? Di ayat ini. Petrus yang mendirikan Katolik, Yesus mendirikan gereja di atas Petrus. Bukan artinya fisik gereja itu, tetapi secara jemaat, dan jemaat yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus adalah gereja Katolik, yang berjemaat di gereja Katolik, gitu loh. Yang Katolik itu kan artinya seluruh jemaat bang, masa dibilang? Iya, Katolik itu disebut dengan seluruh jemaat dalam Kisah Para Rasul 9:31, tetapi setelah kamu baca dalam sejarah, itu juga merujuk kepada gereja yang Tuhan Yesus dirikan dari Rasul Petrus. Kamu baca sejarah bapak-bapak gereja coba. Contoh, Ignatius dari Antioquia itu menyebut kata Katolik itu untuk menyebut kepada gereja yang dirikan di atas Rasul Petrus. Tidak ada nama lain. Pada saat itu gereja menggunakan istilah gereja Katolik untuk dinisbatkan, disematkan kepada jemaat yang mempunyai pusat, yaitu di bawah Rasul Petrus. Semua memang secara wilayah Yerusalem. Jadi gini, saya kasih tahu dulu teman-teman. Kekristenan itu punya pentarki, ya. Pentarki, katanya penta, ya. Dari kata penta artinya 5, wilayah, mula-mula. Yerusalem, Alexandria, Konstantinopel, Antioquia, Roma. 5 ini mempunyai uskup masing-masing. Ada uskup Yerusalem, ada uskup Konstantinopel, ada uskup Antioquia, ada uskup Alexandria, dan ada uskup Roma. Dari kelima ini, yang menjabat kepala dari semua yang ada itu Petrus, yaitu Roma. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman tahu nggak yang baru-baru ini ditemukan? Ada sebuah inskripsi mosaik, ya, yang baru-baru ini ditemukan oleh arkeologis, yang berbunyi dalam bahasa Yunani, Peter, Chief of Apostles. Artinya apa? Petrus, ketua para rasul. Itu ditemukan dari galian yang diperkirakan di abad pertama. Silakan teman-teman cari, itu ada di berita. Artinya itu untuk menunjukkan bahwa pada saat itu gereja-gereja dikepalai oleh seorang oleh seorang rasul, yaitu Petrus. Gitu. Terus kan kata abang tadi, kami ini kalau nggak percaya harusnya di atas batu karang itu yang didirikan sebenarnya adalah umat Katolik. Terus bagi orang Protestan kalau masih belum percaya itu abang anggap tadi kan salah, betul kan? Iya, salah dan tidaknya itu bergantung pada Matius 18-15 tadi. Kamu baca di situ nggak? Oke. Lalu menurut abang apa yang salah kami nggak lakuin di ajaran Katolik itu? Ya, karena keluar dari
terpisah dari gereja. Karena para rasul, para bapak-bapak gereja juga mengatakan, di mana ada uskup, di situ ada jemaat. Di mana ada gereja Katolik, di situ ada Tuhan Yesus. Itu kata Santo Ignatius dari Antioquia, bapak gereja abad pertama, teman-teman. Jangan salahin saya, yang ngomong itu sudah hidup sebelum kita semua, bapak gereja, muridnya dari para rasul. Jangan Oke, salahin cuman saya. kan kami kayak kalau nggak salah itu kan yang bawa kan Martin Luther ya, kalau nggak salah bang, menurut aku. Itu kan kayak memprotes beberapa ajaran Katolik, makanya dibuatnya lah paham baru gitu. Sebenarnya Luther itu tidak Sehingga- memprotes ajaran secara keseluruhan. Luther itu hanya memprotes etika dan moral gereja yang pada saat itu memang kita harus akui bersama bobrok, normal, manusia. Secara etika dan moral, korup segala macam ya. Sampai sekarang juga teman-teman yang Protestan juga harus mengakui kan. Di internal teman-teman yang Protestan juga ada oknum-oknum pendeta yang secara etika dan moral tidak baik. Begitu pun juga dengan gereja Katolik. Semua institusi agama juga ada oknum-oknumnya. Maka yang dipermasalahkan di sini poin pentingnya adalah Martin Luther sama sekali tidak ingin berpisah 100% dengan gereja Katolik. Karena faktanya, sesaat sebelum Martin Luther menghembuskan nafas terakhirnya, Martin Luther sempat ingin bertobat. Kembali ke gereja Katolik. Menyesali segala macam apa yang dilakukannya. Akan tetapi, sudah terlanjur bula kepausan keluar. Karena Pak Martin Luther telah sombong 3 kali dipanggil. Ingat kata Alkitab apa yang tadi bro baca, Matius 18, 15-17 teman-teman. Kalau dia 3 kali nggak mau denger, kata Alkitab apa ayat 17 tadi kamu baca? Pemungut cukai. Nah, anggaplah sebagai pemungut cukai, dikeluarkan dari gereja. Sah dong, itu perkataan Tuhan Yesus sendiri loh. Jadi teman-teman jangan bingung, kok gereja Katolik kok membuang jemaat, membuang Martin Luther. Bukan gereja Katolik, Tuhan Yesus yang kasih ajar. Tuhan Yesus bilang, apabila ada seorang yang bermasalah, ada seseorang yang berbuat dosa, tegurlah di bawah 4 mata. Sudah dilakukan oleh gereja Katolik kepada Martin Luther. Udah 4 mata. Nggak mau dengar, bawa 1 orang saksi. Sudah dilakukan oleh gereja Katolik, mengutus utusan gereja Katolik. Nggak mau dengar juga Martin Luther, bawa 2 orang. Sudah dilakukan, baca tuh sejarahnya Martin Luther. Gereja Katolik itu mengirimkan utusan sampai 3 kali, sampai akhirnya dibawa persidangan secara terbuka, tribunal. Tapi Martin Luther tidak mau mendengar. Apa yang kemudian terjadi dilakukan? Di ayat 17 kata Alkitab Matius 18 ayat 17. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan gereja, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai, maka otomatis terputuslah hubungan antara Martin Luther dengan gereja. Maka tidak ada kesempatan lagi. Nah, ini kan apa ya bang? Apa tadi yang mau aku bilang juga? Apa? Ini kan maksudnya kan kami kan sebagai orang Protestan yang harusnya nggak saya harus tahu. tekankan dulu sebenarnya gini. Martin Luther itu baik loh sebenarnya teman-teman. Baik apa? Menegur. Baik loh, saya harus akui Paus Fransiskus, paus-paus pendahulu juga mengatakan ada baiknya Martin Luther. Baiknya dalam artian apa? Catat. Memperingatkan. Tapi ada juga yang tidak baik dari Martin Luther, apa itu? Egonya, kesombongannya. Sekarang gini, kita sudahi dulu masalah polemik di masa lampau. Yang terjadi sudahlah terjadi. Kita sekarang menuju masa persatuan. Sekarang gini teman-teman. Kalau teman-teman terus mengulik-ngulik, menggaruk-garuk luka itu nggak akan kering. Akan basah terus. Koreng itu kalau digaruk itu teman-teman basah terus, betul nggak? Bernanah yang ada. Jadi kita biarkan, kita tutup luka itu dengan pemulihan. Nah, apa yang kita lakukan sekarang? Kita berkaca pada sejarah. Sekarang kalau teman-teman terus mengulik, boleh nggak saya fair ngomong? Kita fokus pada satu kata itu reformasi. Apakah pernah sepanjang sejarah negara kita, reformasi tahun 98, apakah pernah teman-teman baca sejarah negara ini sampai terpisah? Mendirikan negara baru? Tidak kan? Reformasi itu memperbaiki tanpa harus keluar. Betul nggak teman-teman? Tahun 98 contohnya nggak usah jauh-jauh, negara kita mengalami reformasi. Apakah pernah teman-teman tahu sejarah ada negara baru selain negara Indonesia? Nggak ada kan? Negara tetap satu, yaitu negara Indonesia. Tidak ada negara baru didirikan. Artinya apa? Reformasi yang kalian harus pahami itu bukan yang dilakukan oleh, mohon maaf, Martin Luther dan kawan-kawan. Karena reformasi secara definisi itu memperbaiki tanpa harus keluar. Artinya memperbaiki tetap berada di dalam tubuh organisasi atau institusi tersebut. Gitu loh. Makanya contoh reformasi TNI Polri emang dibubarkan kan? Enggak. Diperbaiki dari dalam. Betul nggak teman-teman? Reformasi negara emang Indonesia bubar kan? Enggak. Indonesia tetap ada. Diperbaiki dari dalam. Nah itu. Maka ketika disebut reformasi gereja,
Yang dilakukan seharusnya memperbaiki dari dalam. Kenapa? Faktanya teman-teman kalau baca sejarah, tokoh-tokoh reformator itu sudah banyak. Selain Martin Luther, benar loh. Franciscus Assisi, Santo Franciscus Assisi itu reformator gereja. Menekankan kehidupan orang beriman itu harus sederhana. Menjual hartanya. Teman-teman kan tahu Santo Franciscus Assisi. Banyak lagi Santa Katarina dari Siena. Itu banyak tokoh-tokoh reformator gereja. Santo Thomas Aquinas bahkan reformator juga. Ya, seorang santo terhebat dengan pemikirannya. Itu yang dimaksud dengan reformasi, memperbaiki diri. Nah, itulah yang diinginkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah menginginkan domba-dombanya untuk saling berpencar-pencar, tetapi tetap satu dalam kawanan. Gitu. Karena yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus sesuai dengan Yohanes 17 ayat 21. Ut omnes unum sin, supaya mereka menjadi satu. Gitu. Nah, itulah yang disayangkan dari sikap Martin Luther. Sebenarnya baik, beliau itu bisa saja menjadi seorang kudus, bisa saja. Kalau tidak dengan dosa ketaatannya. Bisa saja beliau bisa menjadi tokoh besar loh. Siapa yang tidak begitu kan? Menegur, memasang 95 tesis, tapi artinya apa? Semua itu menjadi sia-sia ketika sampai kepada ketidaktaatan. Itulah yang disayangkan oleh gereja Katolik termasuk Paus Fransiskus. Makanya Paus Fransiskus sempat menyebut Martin Luther ini berterima kasih, bukan karena literal itu, bukan, tapi Paus Fransiskus memandang kebaikan Martin Luther itu pada saat dia berani mengkritik gereja itu. Begitu. Lo kenapa? Nah, yang terakhir nih Bang, apakah ada upaya-upaya orang-orang Katolik itu untuk membuat konsili gitu agar Protestan itu balik lagi ke agama Katolik biar namanya nanti jadi Kristen aja gitu Bang? Ada Konsili Trente. Konsili Trente, The Council of Trent. Kamu baca sejarah itu Konsili Trente itu salah satunya yang tadi saya bilang sudah disidangkan. Itu Konsili Trente. Tapi tidak mau, ya sudah, jadinya seperti ini. Nah, bagaimana dengan nasib kami orang-orang Protestan? Joseph sudah terlanjur karena kami juga nggak tahu. Ya sudah, kalian kembali pulang, itu saja, gitu loh. Kalau kalian masih penasaran ya sudah, nggak apa-apa, senang-senang dulu aja kalian, gitu. Sama waktu saya jadi Islam kan gitu. Sebenarnya dalam panggilan untuk kembali bersatu dengan gereja Katolik itu bukan suatu paksaan teman-teman. Ya, itu kehendak bebas masing-masing. Gereja Katolik tidak pernah mencuri-curi umat. Ya karena toh pada nanti yang Protestan yang Islam sama-sama harus ikut katekumen. Gitu, sebelum kalian diperbarui janji baptis untuk teman-teman Protestan yang baptisannya sah dan diakui, dan untuk teman-teman yang luar dari Kristen akan dibaptis. Begitu bro, lu kenapa? Ya, jadi harus paham itu untuk kasusnya kenapa, bagaimana, dan seperti apa di dalam gereja Katolik. Gitu. Oke, aku udah mulai paham. Nanti aku naik kapan-kapan aku naik lagi Bang Joseph ya. Makasih Bang. Terima kasih kembali bro. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya. Sudahlah teman-teman, jangan menghakimi lah. Bilang-bilang Islam. Dengar nggak tadi dia bilang apa? Ketika saya bilang Tuhan Yesus memberkati, dia balas doa itu dengan mengatakan Tuhan Yesus memberkati juga. Mana ada Islam yang mau diberkati oleh Tuhan Yesus? Nggak boleh gitu lah teman-teman ya. Kita lanjut ya. Jangan menghakimi. Saya sudah sering bilang jangan menghakimi. Kalau dia bukan Islam ya sudah, biarkan saja dengan urusannya dengan Tuhan. Artinya apa? Dia berarti akan menjadi Kristen. Udah, anggap itu sebagai doanya. Begitu, oke kita lanjut ya. Bagaimana dengan Islam? Islam saya nggak urus, pusing. Saya mah nggak urus sama Islam. Kenapa? Kalau Protestan masih bisa. Makanya di room saya itu teman-teman yang Protestan, mohon maaf ya, kalau ada yang berpolemik itu cuma beraninya di belakang saya, di DM, nggak pernah berani naik kan? Kenapa? Segen sama saya, betul nggak? Karena saya ini sebenarnya nggak pernah terang-terangan membenci Protestan loh, ya. Mau teman-teman mau mutar balik kemana juga nggak pernah saya terang-terangan membenci Protestan. Bukannya saya sombong, bukan saya sok suci, bukan. Kalian harus juga berpikirlah, masa mau korek-korek luka di masa lalu, nanti nggak sembuh-sembuh. Ya, shalom Superman. Halo. Selamat sore. Joseph. Iya, selamat sore. Islam atau Kristen? Islam. Islam. Boleh buka kamera? Teman-teman jangan lupa sambil tap-tap layar ya. Boleh bertanya. Boleh dong. Joseph, boleh bertanya? Dong. Boleh dong, makanya buka kamera. Boleh dong. Itu saya mau nanya. Buka kamera dulu. Yang dilahirkan tuh pencipta apa yang diciptakan? Yang dilahirkan oleh Bunda Maria, Bunda Allah adalah pencipta kita semua. Dia dilahirkan dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi tidak sama sekali meniadakan statusnya sebagai sang pencipta. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Pak, boleh minta tolong nggak? Berarti Open manusia cam. melahirkan. Pak, boleh minta tolong nggak open Berarti cam? manusia Pak, boleh minta ibu-ibu tolong nggak open melahirkan. cam? Boleh minta tolong nggak open cam? Kalau ibu-ibu melahirkan Nggak jadi masalah. Ibu pernah ada sejarah kok seorang ibu melahirkan anak yang membawa sial kepada seluruh dunia. Itu yang buta huruf yang kamu ikuti kan bawa sial. jadi kok Kamu mempermasalahkan orang yang dilahirkan itu. Buka kamera, buka kamera, buka kamera. Mau berpolemik sama saya buka kamera. Mau berpolemik sama saya buka kamera. Saya sudah undang buka kamera. Kenapa nggak berani buka kamera? Nah yang kayak gini nih. Ya, saya emosi, saya wajar lah manusia. Emosi itu kan manusia, natur alami manusia. Hajar aswad emosi baru aneh, batu emosi. Manusia emosi mah wajar lah. Emang saya hajar aswad. Buka kamera dulu, baru lanjut berbicara. Saya sudah jamin ya. Saya sudah jamin kalau kamu buka kamera, saya akan lanjutkan. Saya akan persilahkan kamu bicara. Kalau kamu nggak buka kamera, mohon maaf. Buka kamera. tanya. Ya udah, nggak mau. Ya kan gitu. Teman-teman yang Islam harus fair dong. Bilang saya penghujat. Oke lah, saya dibilang penghujat. Saya tapi berani tampil wajah. Kenapa yang Islam menghujat nggak berani tampil wajah? Katanya kalian umat mayoritas. Kalian menang masa loh. Kenapa kalian nggak berani open cam? Malu ya jadi pengikut Muhammad. Lebih malu jadi pengikut Muhammad ya. Jadi daripada penghujat. Dilema dari teman-teman Islam seperti itu teman-teman. Mereka lebih malu jadi pengikut Muhammad daripada penghujat. Dan mereka menghujat berani mereka terang-terangan. Tapi begitu mereka tampil sebagai pengikut Muhammad langsung malu mereka. Ya. Oke, kita lanjut ya. Astagfirullah, semoga Joseph bisa kembali ke fitrah. Inilah fitrah saya, menjadi pengikut Yesus Kristus. Menjadi pengikut Yeshua Al-Masih. Teman-teman, 900 orang bantu tap-tap layar. Ini takutnya, saya sih takut ya, saya tapi berpositive thinking. Saya berhusnuzon, ini penonton real. Tapi takutnya ini bot. Jadi teman-teman bantu tap-tap layar, dikencangkan supaya gak gampang kena report. Bantu share-share juga ya. Yang belum love orange, bantu absen-absen love orange. Terima kasih teman-teman. Saya tidak mengejar popularitas, tidak mengejar donasi atau apapun itu. Karena tidak ada untungnya bagi saya. Tapi ini untuk supaya makin banyak orang Islam yang tercerahkan. Karena satu-satunya room yang Yusuf PI, Nandar, Rifa, Kores, ya, apologet Islam polemik itulah yang tidak berani masuk, itu roomnya Joseph, ya. Yang kalian bangga-banggakan, pencari suaka di Amerika, si Edis tipu itu, mereka itu cengenges-cengengnya sama Edis. Kenapa? Menganggap kekristenan itu lelucon berkat Edis. Tapi kalau sama saya, sekali mereka melihat wajah saya langsung si Nandar mesam-mesem, betul nggak teman-teman? Langsung si Yusuf PI, ntar dulu Sep, aku lagi ngelawan, aku lagi sama awam kan gitu. Artinya apa? Mereka tahu mana yang bisa dijadikan olok-olok, mana yang tidak. Itulah harusnya kalian bisa pertimbangkan. Ya. Si Edis cengah-cengah sama Yusuf PI, lu bilang Edis hebat, orang jadi bahan olok-olok, dibilang hebat, bingung saya. Oke lah, kita lanjut ya. Ya, shalom, salve teman-teman yang baru bergabung. Terima kasih banyak mawar-mawarnya, gift-giftnya. Terima kasih banyak teman-teman. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya. Shalom, Damar 1994, selamat sore. Shalom. Oke, nggak ada suara, saya turunkan ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Kalau merasa memang mau bertanya, mau bersuara, silahkan request lagi ya. Karena takutnya report ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Bantu tap-tap layar dan bantu share-share ya teman-teman ya. Ada Islam yang cerdas, silahkan bantu naik ya. Bantu semangati mereka untuk naik. Karena biasanya ketika mereka menemukan room Joseph, mereka langsung ngedown duluan teman-teman. Bantu semangati lah ya. Teman-teman yang Islam tuh bantu teman-teman yang Islam, teman-teman yang oten tuh bantu semangati. Ayo semangat Islam gitu. Karena mereka begitu melihat Joseph live langsung, aduh si Joseph nge-live. Oke, kita lanjut ya. Dikencangkan nih tap-tap layarnya. Ini penontonnya sudah banyak ini. Saya penonton banyak nggak girang. Saya ini ketar-ketir teman-teman. Ketar-ketir takutnya bot ini yang nge-report. Itu makanya teman-teman bantu tap-tap layar ya. Saya sih husnuzonnya penonton, tapi saya tetap ada ketar-ketir teman-teman. Saya nggak girang penonton banyak ini. Ya, shalom. Ayakanoji. Selamat sore.
Bang, selamat sore. Dari Islam atau dari Kristen? Islam, Bang. Islam. Tidak bisa open kamera ya? Ya sudah. Bertanya satu pertanyaan, tidak usah berpolemik, karena aturan di room saya, kalau siapapun, mau itu Kristen, mau itu Islam, nggak bisa open kamera, maka jangan berpolemik, jangan bertele-tele. Silakan. Gimana open kamera nih? Nggak bisa. Saya sudah ngeliat aturan, setting di kamu tuh nggak bisa, followers kamu masih kurang. Nggak usah berkecil hati. Karena begini bro, nggak usah berkecil hati ya teman-teman ya. Kita semangati dulu bro Ayakano. Kenapa? Kamu itu setara, selevel dengan Muhammad, tahu nggak kamu? Kenapa bisa begitu? Ya, karena walaupun followers Muhammad jauh lebih banyak daripada kamu sama Muhammad sama-sama nggak nampak wajah, nggak open cam. Silakan. Nggak usah, nggak usah tegang-tegang amat, nggak usah kaku-kaku amat, bercanda. Oke, bagus bercandanya. Ya, silakan. Berarti nanya atau gimana nih? Abang yang nanya atau aku yang nanya? Saya bertanya. Kamu mau ditanya atau mau bertanya? Terserah kamu. Ya udah, saya aja yang nanya dulu ya. Iya, wah dia berani banget dia nantangin mau ditanya teman-teman. Kita kasih aplaus dulu. Karena Gak apa-apa. Saya acungkan jempol keberanian kamu. Silakan. Ini ya Bang, dari banyaknya pendeta yang saya dengar bahwa Yesus itu kan turun untuk menebus dosa manusia gitu, bener nggak? Lanjutkan, selesaikan narasi kamu. Karena saya orangnya tidak bisa nggak bisa setengah-setengah. Nanti takutnya nanti saya kelamaan jelasnya, nanti kamu protes. Yang udah-udah kayak gitu, bener nggak teman-teman? Selesaikan dulu aja narasinya. Oke, terima kasih. Lalu kalau dosa manusia udah ditebus, tidak apa-apa dong untuk melakukan kejahatan gitu, karena udah ditebus gitu. Dan menurut saya ini sangat-sangat tidak adil gitu. Kenapa harus mengajarkan hal-hal baik kalau semua dosa itu ditebus gitu? Itu dulu yang saya mau, poin yang saya sampaikan. Oke, saya jawab ya. Kalau itu dulu poinnya. Oke, berarti saya anggap sudah selesai satu pertanyaan. Oke, begini, teman-teman yang Islam harap pahami. Penebusan Yesus bukan berarti Yesus itu sekarang lagi digadaikan. Artinya jadi penjamin, paham tidak? Konsep penebusan tidak seperti itu, teman-teman. Bukan berarti ini Yesus jadi kayak barang penjamin gitu. Artinya kamu mau ngapain aja bebas. Tidak. Yesus tetap mengajarkan kita untuk tetap hidup kudus. Alkitab mengajarkan ketika Tuhan Yesus berkata, sempurnalah kamu sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Yesus pun berkata, ya, saling mengaku dosa dan memberikan kuasa pengampunan dosa di dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai dengan 23. Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosa itu terampuni. Artinya apa? Kekristenan mengajarkan kita justru harus hidup kudus, meninggalkan dosa. Makanya salah satunya yang diperbuat oleh pengikut Yesus untuk mengikuti Tuhan Yesus adalah menyangkal diri dan memikul salib. Karena Tuhan Yesus begini, barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Arti menyangkal diri artinya kamu mampu untuk menguasai kedagingan. Jangan sampai kamu hidup di bawah kedagingan. Itu syarat untuk mengikuti Tuhan Yesus. Artinya jangan sampai hidup dalam kedosaan. Maka salah satu contoh ayatnya saya bilang di dalam 1 Yohanes. Pada ayatnya untuk jangan hidup di dalam dosa. Kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 2. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 3. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Tuh, ingat ya, di Kristen justru di Alkitab dikatakan jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Nah gitu. Jadi kita disuruh untuk menuruti perintah Allah untuk tidak berbuat dosa. Tetapi jikalau kita jatuh ke dalam dosa, kita mengaku dosa. Di Kristen, terutama dalam gereja Katolik bro, ada namanya sakramen pengakuan dosa. Itu diberikan karunia oleh Tuhan Yesus kepada para rasul, kepada imam-imam, kepada romo-romo kami,
kepada pastor-pastor Katolik untuk mendengarkan pengakuan dosa. Jadi saya dan teman-teman Katolik di sini, kami paling tidak minimal ya seminggu sekali itu mengaku dosa. Ini prinsip saya, minimal seminggu sekali mengaku dosa. Untuk apa? Untuk membersihkan diri kami. Karena itu yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Jadi di Kristen ada pengakuan dosa, bro. Dan itu yang tidak ada di Islam. Karena di Islam mengaku dosa makanya pakai batu. Ya kan? Nih, makanya kalian itu mengaku dosanya melalui perantaraan Hajar Aswad. Nih, Hajar Aswad pernah dicuri dan hilang selama 22 tahun hingga ibadah haji dihentikan. Kenapa? Ya nggak ada benda yang dijadiin iming-iming. Emang laku Arab tanpa batu? Makanya 22 tahun ibadah haji dihentikan, teman-teman. Itu bendanya kagak ada yang bisa dijual, makanya berhenti. Gitu. Nah, di kekristenan penghapusan penebusan dosa itu melalui sakramen pengakuan dosa dengan rahmat penyaliban dari Tuhan Yesus yang adalah perantara dosa seluruh dunia. Yang tadi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 sudah dikatakan. Yesus itu menghapus dosa seluruh dunia. Nah, orang yang mau menerima rahmat ya ampunan dari Tuhan Yesus itu harus menyesali dosa dan mengaku dosa. Itu di kekristenan. Ada ayatnya tadi saya Dunia tadi untuk penebusan tapi harus mengakui dosanya dulu baru Kamu jangan salah ditebus. paham dong. Kan tadi saya sudah jelaskan, tujuan Yesus memang tidak perlu dipersoalkan karena tujuan Yesus itu untuk mendamaikan dunia. Ya, melenyapkan Bukan untuk dosa. penebusan dosa ya. Tadi kan saya sudah bilang, ini kan sama aja sebenarnya. Penebusan dosa itu tuh kan memperdamaikan dunia. Dunia yang tidak damai karena dosa didamaikan oleh Tuhan Yesus. Mengerti nggak? Menebus manusia berdosa. Bukan artinya Yesus menebus dosa jadinya dosanya nggak ada sama sekali. Salah paham kamu. Menebus manusia berdosa. Dengan cara itulah di dalam diri kita setelah kita menerima Tuhan Yesus dan dibaptis kita lahir baru. Itu makanya di dalam kekristenan kita jadi bersih. Sama di Islam. Di Islam juga gitu kan. Kalau mu'alaf dosanya di reset dari nol gitu kan. Nah itu konsepnya nyolong dari konsep Kristen itu. Karena di Kristen itu teman-teman, pembaptisan itulah yang membersihkan kita. Kan karena Tuhan Yesus apa? Barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, maka ia tidak masuk dalam kerajaan surga. Betul nggak? Makanya di Kristen, orang yang baptis disebut lahir baru. Kenapa? Seperti seorang bayi yang suci tanpa dosa. Tidak ada dosa asal dan dosa pribadi setelah dibaptis. Tetapi pada saat dia hidup, kayak saya nih, walaupun saya sudah dibaptis, walaupun saya sudah mengikuti Yesus, saya pasti ada dosanya. Nah, bagaimana saya bisa bersih dari dosa? Saya mengaku dosa. Bagaimana? Dengan pergi ke Romo. Kenapa Romo bisa mengampuni dosa? Bukan Romo yang mengampuni, tapi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan karunia kepada Romo yang adalah imam. Gitu. Yang akan memberikan pengakuan dosa absolusi dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Allah Tritunggal. Begitu, bro. Jadi jangan salah, kalau Yesus disalibkan berarti dosanya udah nggak ada lagi, bebas berbuat dosa kata siapa, itu konsep yang salah. Ya, tidak benar. Begitu. Nah kalau kayak gitu itu adanya konsep di Islam, mau tau nggak? Yang mana? Nih, saya tampilkan ya, teman-teman. Di Islam itu kayak gitu, teman-teman. Nih. Nih, saya tampilkan dalilnya. Terima kasih Kak Shine, terima kasih Kak Mel, God bless you. Bentar ya. Saya ada di HP satu lagi. Bentar ya teman-teman ya. Nah, nih, saya tampilkan di kamera ya. Saya punya aplikasi hadis ensiklopedia, tapi di HP yang satu, di HP ini nggak ada. Thank you ya teman-teman semuanya. Nah ini saya tampilkan di website. Ini hadisnya Sahih ya. Nih hadis riwayat Muslim nomor 137. Mohon dibaca ya. Begini. Dari sahabat Abu Zar menceritakan Nabi Muhammad, Jibril alaihissalam mendatangiku lalu memberikan kabar gembira kepadaku bahwa orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun niscaya masuk surga. Maka aku bertanya, meskipun dia berzin-zin dan mencurcur,
Jibril menjawab, walaupun dia berzinzin dan mencuri. Tuh. Jadi di Islam, selama kamu tetap Islam, mau kamu mencuri, mau kamu berzina, kamu tetap masuk surga. Makanya teman-teman tahu nggak? Itu benar. Makanya kamu pernah nggak dengar? Ada seorang ustadz. Dengerin dulu. Makanya kamu pernah dengar nggak? Ada seorang penceramah atau ustadz di salah satu rekaman yang sempat viral beberapa waktu lalu, itu bilang begini. Di Islam, mau pemimpinnya koruptor, mau pemimpinnya punya dosa sekali apapun, pemimpin itu bisa masuk surga. Betul nggak teman-teman? Makanya orang Islam dididik untuk memilih pemimpin yang Islam. Kenapa? Sekalipun dia mencuri, sekalipun dia korupsi, itu ada loh. Kamu nggak tahu? Itu Ustaz yang goblok bang, jangan itu Abdul percaya Somad. kata-kata Ustaz. Abdul Somad kamu bilang goblok, ih parah loh. Ya memang goblok Ustaz. Itu fakta, tapi itu kan ada ajarannya itu. Makanya di Islam diperbolehkan kalian berbuat dosa, asalkan tidak mensyirikkan. Di situ ada yang digaris bawahi tadi kan, kata syirik, bukan hanya dengan Islam aja. Ya, mensyirikkan Allah itu kan di dalam Islam artinya asalkan jangan murtad, betul nggak? Murtad sudah termasuk mensyirikkan Allah belum? Oh bukan, konsep syirik yang abang pahami bukan kayak Syirik gitu. itu ada berapa? Syirik itu ada berapa? Jelaskan kata syirik. Syirik itu kan tidak mensekutukan dengan suatu apapun, artinya ya taat dan tunduk kepada Allah kan. Kalau Ya sudah, berarti taat dan tunduk sama Allah itu di Islam atau di Kristen atau di Hindu Buddha? Yang tunduk sama Allah yang di dalam hadis Al-Quran itu Allahnya Islam atau Hindu Buddha? Agama kalau yang dia di sisi Allah, inna dina indallahil Islam, itu artinya apa? Islam itu apa artinya? Ya, nggak usah lari kemana-mana kamu, udah Islam ketahuan artinya kan, berserah Islam. diri. Berserah diri. Udah, kan saya tadi sudah bilang, kamu belum bisa open cam, jadi nggak usah berpolemik. Kalau kamu mau berpolemik, mau debat, sama saya boleh open cam ya, biar kita saling tampil data. Karena kamu nggak bisa open cam, maka saya turunkan ya, saya sudahi. Karena tadi kesepakatan kita hanya satu pertanyaan, oke? Supaya kita ganti dengan orang lain. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya ingatkan, kalau kamu merasa kurang puas, atau mungkin masih ada pertanyaan lagi, kamu naik pakai akun yang bisa open cam. Silakan. Saya perbolehkan kamu nanya 10 pertanyaan, kalau saya sanggup saya jawab. Oke? Itu ketentuan di room saya. Nggak suka, blok. Dah, bukan tontonan kalian. Enak aja lu mau ngatur-ngatur gue. Gue yang punya room, gue yang punya aturan. Lu nggak suka, pergi. Ya, mohon maaf, saya harus bilang kayak gini teman. Bukan artinya sombong. Ini supaya teman-teman juga paham. Ya. Kadang-kala kalau lagi diskusi, kita kan butuh data. Kita butuh refreshment. Kita butuh bukan hanya tampilan wajah saya, hanya omong, bukan kan? Tampil data juga toh. Nah, seperti itu. Jadi hormati. Ini keputusan ini untuk bersama, bukan untuk saya, untuk kamu juga kan, supaya kelihatan berprofesional kan. Supaya kelihatan intelektual toh. Ya, kita lanjut teman-teman. Mohon bantu tap-tap layar ya. Gaskan lagi tanggung teman-teman 300. Halo Bang Joseph, halo. Shalom, it's me Ferdiansyah. Selamat sore. Sebetulnya saya dari seorang Muslim ya. Saya di sini bukan untuk bermaksud apa adu argumen atau debat. Ya, kalau begitu boleh buka kamera, bisa? Sorry, saya gak bisa buka kamera, Bang Joseph. Bisa, saya udah undang permintaan untuk buka kamera, silahkan di accept atau diterima. Sorry, maksudnya saya tidak bisa buka kamera gitu. Kenapa tuh? Gak bisa Bang Joseph. Saya singkat aja di sini. Nggak apa-apa, kasih alasan aja supaya kami bisa mengetahui alasannya apa. Segala sesuatu yang kamu lakukan itu pasti ada alasannya. Nah sekarang alasan kamu tidak bisa open cam apa? Penerangan di rumah saya kurang bagus. Oke, penerangan di rumah kamu kurang bagus. Mungkin bukan rumah kamu secara fisik penerangannya, tetapi iman kamu kurang diterangi. Karena di Islam memang tidak akan terang. Oke, silakan lanjut. Sebenarnya saya sedikit penasaran ya perihal kekristenan gitu. Kristen kan banyak sekali gitu, kayak banyak sekali aliran-aliran Kristen gitu. Cuman saya bingung gitu, dari sekian aliran-aliran itu, menurut Bang Joseph nih, mana yang sekiranya posisinya benar gitu? Ya, seperti yang saya sudah sampaikan di awal, kebenaran itu hanya milik Kristus dan gerejanya, yaitu gereja Katolik. Dan ini bukan pandangan saya. Jadi this is not based on my self opinion atau dari opini pribadi saya, bukan. Tolong dibedakan. Jadi jangan anggap karena ini yang berbicara Joseph berarti ini semuanya keluar dari mulut Joseph seorang, otaknya Joseph aja enggak. Kadang-kala kalau Anda perhatikan saya selalu mencatut sumber, entah itu dari Alkitab, entah itu dari
sumber-sumber eksternal dari Alkitab, data-data patristik seperti itu. Jadi orang Kristen jangan bebal ya, terutama yang Islam. Kalau kalian mau benar-benar mau mengikuti kebenaran Kristus dan gerejanya, tolong dengar. Kebenaran itu hanya di dalam Kristus dan gereja Katolik. Di luar itu hanya seberkas kebenaran, tidak seutuh kebenaran di dalam gereja Katolik. Prinsipnya tegas dan clear. Kebenaran itu tidak bersifat relatif, kebenaran itu absolut. Sama seperti kalian mengisi jawaban. Ya, jawaban itu memang ada poin-poinnya, tapi jawaban yang benar seutuhnya itu poinnya 100, perfect artinya. Mana yang mau kalian ikuti? Kebenaran versi hanya 80 dari 100 atau 100 dari 100? Artinya apa? Kekristenan sedari mula sudah membuat suatu tolak ukur kebenaran itu bukan atas self-opinion atau self-claim, tetapi dari Tuhan Yesus yang menghendaki kebenaran itu ada di dalam dirinya dan melalui rahmat gereja. Karena Tuhan Yesus tidak pernah memberikan kitab suci, tidak pernah memberikan uang atau bentuk fisik, tetapi Tuhan Yesus mendirikan gereja di atas Rasul Petrus. Matius 16 ayat 18 yang tadi sudah saya tolong bacakan kepada penonton sebelum kamu. Ya. Yaitu bro lu kenapa? Begitu. Jadi kalau kamu bertanya kenapa ada banyak aliran, yaitu mereka semua tadinya berasal dari gereja Katolik. Mau itu Protestan, mau itu Ortodoks, mereka semua tadinya berasal dari satu sumber yang sama. Tapi kalau kita belajar dari masa lalu, kita menemukan ya titik terang di masa yang akan datang, gereja-gereja yang beda dengan gereja Katolik akan kembali bersatu. Ya contoh, sudah banyak kasusnya. Dari mulai ibadah bersama, persekutuan doa bersama, ekumenisme ya, perayaan Paskah atau Natal ekumenis, kayak gitu-gitu. Di Kristen itu ada, yang saya nggak temukan itu di Islam. Makanya mereka saling kirim rudal. Ya, di saat kekristenan sudah saling merangkul, sudah saling membangun semangat ekumenisme untuk kembali menjadi satu, supaya menjadi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Di Islam masih kirim-kirim apa? Bukan kirim hampers, bukan kirim salam, tapi kirim apa? RUDAL. Ya, gitu. Mungkin ada satu lagi pertanyaan ya, maksudnya. Apa? Saya pernah melihat bahwa kejadian ketika saya mempunyai teman ya, dia seorang Katolik dan dia juga seorang Protestan. Namun pada satu ketika mereka sama-sama saling berdebat gitu. Yang saya heran kan mereka sama-sama pengikut Kristus gitu. Oke, gini, saya kasih tahu dokumennya ya. Nih, ada dokumennya ini contohnya nih. Protestan dengan Katolik. Ini baca nih. From Conflict to Communion. Nih, Lutheran Catholic Common Commemoration of the Reformation in 2017. Ya, ini artinya dari konflik menuju persatuan antara Lutheran atau Protestan dengan Katolik. Nih, teman-teman yang Protestan dan Lutheran. Ini dari mana? The Pontifical Council for Promoting Christian Unity. Artinya ini sudah menjadi bukti. Nih, melalui salah satu dokumen ini, bahwa antara Protestan dengan Katolik itu sedang menuju persatuan dengan membangun berbagai macam dialog supaya yang Protestan kembali ke rumahnya, yaitu gereja Katolik. Nah, kalau untuk kasus temanmu itu kan hanya akar rumput, betul nggak? Nggak usah jauh-jauh, sesamamu Islam aja saling sikut kok. Di Islam aja saling yang namanya nih, saya kasih contoh nih. Kamu tahu nggak kasusnya di Bogor, ada masjid yang ditolak? Iya. Tahu nggak? Nih, di Bogor teman-teman. Ya, jangan sedih. Bukan hanya gereja ditolak oleh mereka, masjid ditolak. Nih, masjid ini ditolak, disegel. Tuh, penolakan warga sekitar. Penolakannya itu bukan oleh orang Kristen, bukan oleh orang Batak, bukan oleh orang Timur, orang Islam asli sana. Orang Bogor tuh kan mayoritas Islam, masa sih berani mereka. Ini dari tahun 2022, 2021 ini nggak kelar-kelar. Sampai ganti wali kota ini nggak kelar. Ya, dari 2017 malah di sini dikatakan apa? Gitu. Ini sesama Islam. Ya, artinya apa? Makanya saya selalu bilang begini, tidak usah ikut campur urusan dapur orang lain. Kalau kamu mengambil contoh kasusnya, mohon maaf ya temanmu, itu kan hanya akar rumput, temanmu saja tuh. Biarkan saja berbeda pendapat, itu sesama Katolik juga berbeda pendapat, so what's the point? Yang penting kebenaran itu hanya di dalam Kristus dan gerejanya. Perbedaan pendapat antara saya dan dengan yang lain tidak mempengaruhi kebenaran itu sendiri, kan gitu. Sama seperti Donditan, sama seperti Felix Yao. Dia mau ngomongin nyerocos 2 jam di podcast mengenai Yesus, Yesus tetap Tuhan. Kan begitu, tidak merubah keadaan toh. Nasi sudah menjadi bubur, sama.
temanmu yang Katolik dan temanmu yang Protestan berdebat, ya sudah. Tidak ada yang masalah di situ. Karena sesama Katolik pun saling berdebat, sesama Islam saling berdebat, bahkan sesama manusia yang satu jenis masih berdebat. Nggak ada yang heran di situ ya. Besi menajamkan besi kalau kata Alkitab. Ya, silakan lanjut. Ada yang mau tanya lagi? Mungkin cukup itu aja sih pertanyaan saya. Oke, Tuhan Yesus memberkati selalu. Shalom. Damai sejahtera, damai sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus mengkaruniakan kamu dan keluargamu. Ya, gitu. Kita lanjut ya. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Kau pintar Sep tapi menolak waras. Aku pintar dan aku waras tapi aku menolak Majnun seperti dalam surah Al-Hijr ayat 6. Karena aku nggak mau seperti Baginda. Loh, saya mah pintar, saya nggak buta huruf, saya juga waras, saya nggak gila, ya. Sampai di Ruqyah Jibril, gitu. Jangan balik lagi ke Markus 3:21. Yesus dikatakan gila, tapi Yesus nggak sampai di Ruqyah Jibril loh, teman-teman. Yesus justru meruqyah orang yang kerasukan. Itulah hebatnya Tuhan kita. Bukan di Ruqyah, tapi meruqyah. Puji Tuhan. Masa Nabi kena sihir, malu dikit lah kamu itu. Masa Nabi kena santet. Malu dikit lah. Ya, kamu mengatakan Yesus itu begini, tapi junjunganmu sampai diruqyah loh. Itu kan aib. Masa diruqyah sama malaikat? Katanya Nabi maksum, gak bisa salah. Terbebas dari segala bentuk ini segala macam. Oke, kita lanjut ya. Begitu. Kita lanjut teman-teman, bantu tap-tap layar ya. Bantu follow-follow, bantu tap-tap layar lagi, kencangkan 500k. Shalom Syakif Al-Fatih, selamat sore. Sore. Dari Islam atau dari Kristen? Saya dari Islam. Dari Islam. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Menyanggah tadi yang kalau mau menyanggah bisa open kamera. Itu loh Kak, yang tadi Kakak sampaikan itu. Jangan ada suara anak kecil Pak. Saya sekali lagi tegaskan dan saya sekali lagi mengingatkan teman-teman, mohon perhatiannya. Peraturan di TikTok sangat tegas, tidak boleh terdengar suara anak kecil, tidak boleh tampil secara visual anak-anak di bawah umur. Saya masih berbicara, tolong dengarkan dulu. Jadi saya mohon untuk teman-teman yang mau naik dari Kristen maupun dari Islam ataupun siapapun yang mau naik, tolong diperhatikan lingkungan sekitar, jangan sampai ada suara anak-anak masuk ke TikTok. Ya, karena mungkin TikTok sudah bisa mendeteksi bahwa di TikTok ini mayoritas penggunanya adalah pengikut pemuja junjungan kalian, baginda kalian yang buta huruf. Nanti dikhawatirkan kalau ada suara anak kecil, nanti dikhawatirkan kalian semua akan birahi. Jadi ya tolong diperhatikan ya. Silakan. Tentang hadis yang disampaikan itu, maksudnya ketika orang Islam itu berbuat dosa ya nanti ada penimbangannya. Kemudian setahu saya itu masuk surga tetap masuk surga nggak? Masuk neraka dulu. Nah nanti baru sudah masuk neraka sesuai waktu yang ditentukan di pengadilannya Allah itu baru masuk surga. Oh berarti hanya neraka tidak kekal. Berarti neraka tidak kekal. Neraka kekal bagi yang menyekutukan Allah. Loh, tapi kalau neraka tidak, kekal kok neraka bisa on off, bisa kekal untuk yang ini, bisa tidak kekal untuk yang ini. Kok bisa sih masuk neraka dulu? Ya emang seperti itu. Dosa manusia yang ada di dunia ini, misalnya kan ada orang mencuri, kemudian belum sempat mengembalikan kepada yang dicuri ataupun minta maaf, dan yang dicuri itu belum sempat untuk memaafkan. Nah itu tetap nantinya dihitung antara pahala dan dosa. Ketika banyak dosanya, ya dia masuk ke neraka dulu, baru nanti setelah dosanya pada itu akhirnya ke surga kan? Pada akhirnya ke surga, iya, surga juga iya, kan? pada Ya akhirnya ke sudah surga. enak. Berarti jadi kalian ya udah yang penting bisa tahan aja. Kan pada akhirnya ke Tapi surga tetap tuh. masuk neraka, bukan Iya, seperti iya, yang tapi tetap dijelaskan masuk Bang surga Yosef kan? tadi. Seakan-akan tetap Bang masuk Yosef surga tadi kan? kan menjelaskan tetap masuk surga tanpa ada Loh, bukan saya yang penghisapan, tanpa ada jelaskan. neraka. Wah, dengerin, bukan saya yang jelaskan, hadis itu. Hadis itu yang jelaskan langsung. Iya, hadis tadi yang menjelaskan, tapi kan tetap Terus masuk neraka. sekarang gini. Sekarang gini, bentar Pak. Yang Anda sampaikan ini datanya dari mana?
dari kecil sampai besar itu orang Oh, Islam dari sama kecil. pengajarannya Ya sudah, kalau dari kecil ya sudah. Anda nunggu dari kecil lagi ya. Nggak usah lama-lama, saya nggak mau menanggapi orang kayak gitu lama-lama. Saya kira data dibantah dengan data, ternyata dari kecil ya. Saya dari Aduh, masa ngomongin data dari kecil, saya pikir ada datanya. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih Om Apple, terima kasih Ko Henry, terima kasih teman-teman semuanya. Kita lanjut ya. Neraka jadi base camp ya, jadi tempat nongkrong doang. Risna, saya perhatikan kamu rasis sekali ya. Kenapa dengan bule warga negara asing? Orang Arab bukan bule ya? Allah kamu juga dikatakan dalam Al-Quran, Allah pemilik negeri Mekah. Allah itu punya tanah di Mekah. Berarti Allah itu warga negara apa kalau punya tanah di Mekah? Bule juga. Ajaran kamu tuh ajaran bule. Kamu kalau sesama ajaran bule nggak usah saling menghina lah. Orang ajaran kamu juga dari Arab kok. Dari Jazirah Arab. Yesus juga Timur Tengah kan. Dari Jazirah Arab. Gimana sih kamu ngomongin bule dari tadi saya perhatikan. Orang Muhammadmu juga bule kok. Ya, iya nggak teman-teman? Mau warga negaranya Muhammad apa? Orang Jawa deh. Selamat sore. Oh, laki topi ya, kok perempuan ternyata. Kirain wedok ternyata lanang ini, aduh. Wedok apa lanang ini? Wedok apa lanang ini, Pak? Ini makanya saya harus suruh open cam ini supaya saya tahu, wedok apa lanang ini? Wedok apa lanang ini? Makanya saya suruh open cam ini kayak gini untuk menghindari ini. Aduh, bahaya ini. Buka dulu gitu. Ya, bahaya ini. Orang Arab dibilangnya bule, ya kan? Ngerti nggak? IQ 78 sekarang saya minta orang Islam naik definisi bule apa? Bule itu untuk warga negara asing. Mau itu orang Cina, mau itu orang Afrika, mau itu ini kalian sebutnya bule. Ngerti nggak? Secara definisi luas sekarang, orang yang luar dari bangsa Indonesia itu bule. Naiklah, naik kamu. Ya kalau nggak masuk akal silahkan naik lah, jangan cuman komentar. Kalau cuman komentar, Muhammad juga bisa di alam kubur, lagi perengat-perengut, nunggu dibangkitin Allah. Perengat-perengut aja, minta didoain sama kalian. Yang diharapkan malah nangkring di roomnya Joseph. Kan katanya di dalam Islam itu nggak boleh terlepas dan terhenti dari zikir dan sholawat. Ini bukannya zikir sama sholawat, malah ngoceh sama si Joseph. Ya pengut lah junjungan kamu, ngarepin keselamatan. Selawatin lah itulah, biar selamat. Bukannya diselamatin malah ngoceh sama Joseph. Ya nggak bakalan inilah, ya kan? Kita lanjut ya teman-teman ya. Shalom sudut pandang, selamat sore. Shalom Bang. Shalom. Salve. Dari Kristen kan dari Islam? Protestan Bang. Oh dari Kristen Protestan. Iya. Silakan. Bisa Terus mau nanya. open kamera kah atau? Boleh. Gimana nih Bang cara open? Nih, saya bantu. Silakan dibuka. Teman-teman bantu tap layar ya. Yang Islam tap layar. Yang Kristen tap layar. Yang kalau nggak kok turun? Kok turun bang? Pencet ya. Yang Kristen tap layar. Yang Kristen nggak tap layar berarti Islam. Terima kasih Kak Mel, terima kasih. Berkah dalam, Tuhan berkati. Malah di-kick, ngapain sih nge-kick orang sesama Kristen kok? Yang saya kick tuh hanya orang nggak waras. Siapa Islam? Ngapain saya kick sesama saya, apa untungnya? Justru saya bersyukur akhirnya menemu sesama iman. Kalau saya berhadapan dengan Islam nih yang ada nih, kamu buka kepala saya ini semuanya asap semuanya. Hadapan kalian. Shalom, Abang Zek, selamat sore. Ya, selamat petang. Ya, selamat sore Abang Zek. Islam atau Kristen? Islam. Iya, silakan buka kameranya Abang Zek. Aku mau tanya satu soalan aja. Betul, tapi buka kamera. Boleh. Mau 1 soalan, mau 10 soalan harus buka kamera di sini. Abang udah bisa buka kamera kok. Silakan dibuka kameranya. Silakan Bang.
Kayaknya kalau lagi bentar, saya turunkan dulu abang request lagi ya. Saya turunkan dulu abang request lagi. Kayaknya kalau latar belakangnya kelihatan banget lagi di mobil, kayaknya kena ban ya teman-teman. Benar nggak? Saya antisipasi aja nih soalnya akun saya gampang kena ban, males saya. Betul nggak? Kalau latar belakangnya apa? Mobil gitu kena ban ya, betul ya? Walaupun nggak lagi dikendarai atau nggak lagi dinyalakan ya, betul ya? Oh, ya sudah, keluar dulu. Bang Jack kalau mau diskusi keluar dulu dari mobil, cari tempat yang kira-kira bisa dipakai untuk diskusi ya. Soalnya kalau misalkan pakai itu nanti saya yang kena ban, nanti Bang Jack juga nggak bisa nanya saya. Oh, ya. Iya, Shalom Sakif. Mau menyampaikan itu tadi Bang yang Abang tanyakan Datanya itu sudah ada ketemu. di Datanya sudah ketemu, Pak. Sahih Bukhari nomor 22. Kitabnya nomor berapa? Kitabnya tentang apa? Bab berapa? Sahih Bukhari nomor Saya tahu 22. Bukhari itu mengeluarkan kitab itu, hadis itu, ada bab-babnya. Enggak, seingat saya itu aja. Susah makanya open cam aja lah tampilkan. Kalau sebutin nomor mendingan main togel sana. Sebutin nomor. Ya silakan, Shalom, Sujen, SA, selamat sore, Islam atau Kristen. Nyebutin nomor mau masang togel. Mana saya tahu. Makanya saya sukanya tampilin data teman-teman. Kalau sebut nomor gitu nggak jelas gitu, teman-teman juga bingung kan. Nomor segini apa hubungannya? Nih teman-teman kalau nggak percaya, coba cari Sahih Bukhari nomor sekian-sekian. Sahih Bukhari, kitab hadis, kitab-kitab hadis itu ada berbagai macam kitab teman-teman. Gak cuma satu kitab, ada kitab tentang apa, bab apa, ada bab-babnya. Ada bab tauhid, ada bab apa. Harus jelas. Kalau cuma nomor doang nggak jelas, bingung. Soalnya satu bab itu nomornya banyak. Ya, 1 sampai berapa. Nanti bab yang lain juga 1 sampai berapa gitu loh. Paham nggak? Jadi kalau nggak ditampilkan secara fisiknya itu kita susah gitu loh. Makanya mending tampilkan secara fisik gitu. Jangan nyebutin angka, di sini bukan masang judul. Ya Shalom Sujen, SA, selamat sore. Silakan dibuka kameranya, mic-nya, langsung saja. Halo. Oke, kalau tidak bersuara saya turunkan ya. Saya tahu kamu berusaha untuk kerja sama Jibril untuk report akun saya. Diam-diam gitu saya curigai nge-report ya teman-teman ya, sorry ya. Makanya jangan diam-diam dong. Disapa itu harusnya manusia normal itu nyaut gitu kan, bener nggak? Kecuali kalau kalian itu Baginda, Muhammad, nggak nyaut baru wajar. Thank you Kak Raya, thank you, God bless. Disapa tuh manusia normal tuh nyaut, sama sore gitu kan. Halo gitu, hai, shalom. Ya, jangan bingung. Apa sih orang ini? Mana tadi? Ya teman-teman bantu absen laporin. Shalom gendut, selamat sore. Shalom Bang. Bang mau tanya. Dari Kristen atau dari Islam? Dari Kristen. Iya, silakan. Saya agak bingung dengan konsep purgatori di dalam Katolik. Itu Alkitabiah enggak sih? Alkitabiah? Coba baca Matius 5 ayat 25. Ada Alkitab gak di situ? Waduh, HP ini tak bawa pakai ini. Coba bisa minta tolong dibacakan nggak, Bro? Oke, Matius 5 ayat 23 sampai dengan 26. Ini kata Tuhan Yesus ya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ayat 25. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim-hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Ayat 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Pertanyaan saya, kalau Anda hanya mengenal konsep setelah kehidupan hanya ada surga dan neraka, perumpamaan seperti apa antara surga dan neraka yang cocok seperti yang dikatakan Tuhan Yesus? Bahwa kalian diam di satu keadaan itu, kemudian kalian bisa keluar kalau kalian hutangnya lunas. Dengan konsep penjara ini. Paham tidak?
Kan Yesus ini kan memberikan perumpamaan tentang penjara, teman-teman. Tahu penjara kan? Hukuman temporary. Kalian bisa keluar kalau kalian membayar subsidiar, dana pengganti, denda, atau masa hukuman kalian habis, betul nggak? Nah, Yesus juga berkata, kalian tidak akan keluar sampai hutang kalian lunas. Pertanyaan saya, kalau hanya ada surga dan neraka, di surga nggak mungkin, karena di surga nggak ada lagi dosa, kudus. Di neraka, apakah neraka kalian mau samakan seperti Islam? Tidak kekal. Jadi apa keadaan yang dimaksud? Purgatori. Ini satu ayat. Silakan direnungkan. Matius 5 ayat 23 sampai 27. Keadaan apa yang dimaksud Tuhan Yesus kalau bukan purgatori? Kalau hanya ada surga dan neraka nggak mungkin. Surga itu tempat orang kudus. Neraka itu tempat orang berdosa, kekal kebinasaannya. Maka ada suatu keadaan di mana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan layaknya penjara. Di mana kalian itu hanya sementara. Tidak akan keluar sampai denda-dendanya lunas. Nah, itulah yang dimaksud dengan purgatori. Purgatori itu adalah tempat keadaan, dan itu bukan neraka. Gitu. Jadi kayak konsep Islam. Kalau di Islam kan Enggak, di Islam itu nggak ada sama sekali. Di Islam itu neraka yang neraka. Di Kristen itu bukan neraka, tapi purgatori. Sama seperti Ortodoks. Ortodoks itu memahami dalam sudut pandang Ortodoks itu secara teologinya mereka pakai bahasa areal tolhos. Di Ortodoks juga sama, tapi mereka pakai kosakatanya areal tolhos. Kalau di Katolik kita pakai purgatori. Itu hanya penamaan saja. Tapi keadaannya seperti dalam Matius 5 ayat 23 sampai 27. Anda mau protes sama Yesus karena yang ngomong itu Yesus. Masa Yesus mau bilang neraka kita kayak Islam sementara? Ya coba saja, nggak kalau gini. Kalau Anda masih belum percaya purgatori, coba kalau misalnya memang hanya percaya pada dua keadaan, kalau nggak surga ya neraka, Anda pakai perumpamaan yang Matius 5 ayat 23 sampai 27 ini dengan apa? Apakah dengan surga? Kan mustahil. Di surga sudah tidak ada dosa. Dan terus Apakah Anda untuk mau pakai Yesus perumpamaan itu yang gimana? neraka? Ya udah, itulah nerakanya Islam. Kalau Anda justru lebih percaya ini dipakai untuk neraka, maka ini bukan Enggak. neraka tapi purgatori. Terus ini loh, maksud saya gini, kalau di Islam kan ada katanya mereka masuk neraka dulu sampai dosanya Ya makanya habis, beda. baru Neraka itu nah. disiksa-siksa, purgatori itu bukan disiksa-siksa. Terus diapain? Ya nggak tahu, Kan saya api juga nggak penyucian. yakin. Memang menurut kamu sudah pernah ke neraka? Enggak, kan istilah purgatori itu katanya api penyucian ya gitu. Iya. Api di situ bukan berarti sama dengan neraka. Di dalam Ibrani dikatakan Allah kita adalah api yang menghanguskan. Apakah kamu mau tega mengatakan Allahmu itu di neraka? Nah, terus konsepnya gimana? Terus dengan penebusan Yesus gimana? Purgatori itu nggak termasuk di dalam penebusan Yesus juga? Termasuk. Mereka yang dalam purgatori itu adalah mereka yang belum mengaku dosa dan belum secara kehendak bebas menerima sakramen rahmat dari Tuhan Yesus. Karena kan rahmat Tuhan Yesus itu nggak bisa diberikan secara cuma-cuma tanpa ada syarat dan kondisi tuh. Harus dengan keinginan, willing. Kamu kalau mau selamat harus apa? Dibaptis, betul nggak? Nah, itu yang dimaksud dengan keinginan. Keinginan ingin dibaptis, ingin diselamatkan. Nah, maka orang yang di purgatori itu mereka yang belum sempat mengalami penebusan, dalam artian dosa mereka masih ada, seperti Matius 5 ayat 23 sampai 27. Free will mereka belum terpakai untuk bertobat. Tidak sempat mereka pakai, tidak sempat mereka gunakan untuk bertobat, keburu dipanggil. Maka keadaan mereka disebut dengan purgatori. Berarti purgatori termasuk Islam, termasuk purgatori apa enggak? Enggak, udah dibilang, dari tadi saya sudah bilang, Islam itu punya percayanya neraka, bukan purgatori. Purgatori dengan neraka itu beda. Ngerti nggak? Mereka kan juga belum menerima keselamatan dari Kristus kan gitu toh. Salah, dengerin lah. Makanya jangan cocokologi. Orang saya yang dari Islam, kok kamu yang merasa lebih tahu tentang Islam daripada saya? Saya ini dari Islam loh. Kenapa yang orang Kristen dari lahir merasa lebih tahu dengan Islam hanya karena modal dengerin mereka di TikTok ya? Saya dari Islam dari lahir. Saya tahu. Kenapa saya bilang salah bukan berarti saya menutupi, tapi saya memang tahu. Kalau saya menutupi, fungsinya buat saya apa? Orang saya juga nggak dapat apa-apa kok. Dengerin. Nah iya, Berbicara maksudnya kan mengenai gitu. Tapi kan purgatori tadi bilangnya kan untuk mereka yang belum menerima atau menerima apa? Salah, Belum menerima sakramen. makanya dengerin dulu. Mereka sudah menerima Kristus tapi belum memakai kesempatan untuk bertobat karena masih ada dosa. Kamu baca Matius 5 ayat 23 sampai 27 makanya.
segeralah berdamai jikalau ada dosa. Nah, makanya jika ada orang yang belum sempat berdamai, belum sempat mengaku dosa, sudah keburu isdet, sudah keburu ini, maka mereka di purgatori. Nah, purgatori itu sudah pasti selamat, bukan untuk orang-orang yang menolak Yesus, tapi untuk orang-orang yang menerima Yesus. Hanya saja mereka masih ada dosa yang harus mereka lunasi hutangnya sesuai dengan perumpamaan Yesus tadi dalam Matius 5 ayat 23 sampai 27. Itu loh. Oh gitu. Jadi konsep purgatori bukan kayak konsep dibasuh dulu, dibakar dulu sampai kayak di Islam ya. Enggak, itu pernyataan Oke. siapa? Datanya dari mana? Saya pakai Alkitab aja nggak ada terus kayak gitu kok. Yang Katolik aja nggak jelasinnya kayak gitu kok. Yang Iya. orang Katolik ngeyakininya kayak gitu Kan kan aneh. konsepnya kan biasanya mereka bilang kalau api penyucian. Saya api sudah bilang penyucian, bukan Bapak. Bapak mau bagaimana lagi? Saya sampai salto pun saya nggak akan pernah bilang purgatori dengan neraka. Masalahnya begini loh, kalau kita mau fair-fairan kan yang dari Islam dari lahir kan saya. Otomatis saya tahu tetek bengek dan koreng-korengnya Islam. Nah, masalahnya orang-orang luar sana yang dengan antipati dengan Katolik, apakah mereka pernah Islam? Apakah pernah belajar tentang Islam? Boro-boro, kan gitu. Belajar dengan Islam juga terjemahannya itu pun nggak menjamin kan. Ada kok orang yang 13 tahun belajar Al-Quran malah sesat jadi Kristen. Gitu, ya. Ada kok orang yang Kristen nih lahirnya, tapi bangga 13 tahun belajar jadi Islam. Nah, jadi sesat jadinya. Gitu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Salve, shalom. Tidak ada cakar-cakaran lagi. Hei, kau jangan bilang kami cakar-cakaran. Di sini nggak ada yang cakar-cakaran. Kalau kau mau cakar-cakaran, kau lihat Iran dengan negara-negara Arab tuh cakar-cakaran, bukan cakar-cakaran lagi. Ru'uda'alan. Kami cakar-cakaran, kau kirim-kirim ini roedal. Kalau di Indonesia bahasa rudal dimakan, kalau di Iran rudal dijadiin ini infak sodako. Ya, kita lanjut. Kita cakar-cakaran, kita nggak ada yang sampai ini loh. Tolong up aku sudut pandang. Saya tadi sudah naikkan sebelum bapak yang tadi, kau nggak naik. Kayaknya kau punya sinyal nih, jaringan ini bermasalah. Sudut pandang. Kau pergi baiki dulu. Pernikahan sesama dibolehkan ya, Sep? Apa? Maksud kamu Islam? Ada kok itu yang sekarang lagi ramai kasusnya. Perempuan nikah sama perempuan. Yang satu perempuannya katanya ngadu, katanya setelah nikah baru tahu pasangannya laki-laki. Itu dinikahinnya sama Islam loh. Tahu nggak yang kasusnya di Cianjur apa di Subang atau di mana? Pokoknya daerah Jawa Barat gitu. Tahu nggak teman-teman? Yang si ceweknya ini ngelaporin yang jadi suaminya ini ternyata cewek. Ternyata apa? Ternyata cuma gara-gara nggak dikasih transferan. Itu yang nikah emang gereja? Bukan, itu Islam. Itu Islam itu banyak kasusnya ya. Oh di Malang Kak Betrik, thank you Kak Betrik. Di Malang ya. Nah, di Malang tuh. Nah, itu di KUA nikahnya, malah di kantor urusan agama. Agama mana? Agama Islam. Ya, begitu. Jawa Timur ya, di Malang tuh tadi. Sorry, koreksi ya, bukan di Jawa Barat, di Malang. Saya lupa. Habisnya itu bukan yang penting, tapi itu penting buat teman-teman Islam ya. Ternyata kalian ngurusin pernikahan sesama jenis di Indonesia tuh banyak di sini. Banyak kan, kayaknya nggak cuma itu deh. Sebelumnya juga ada kan yang ngakunya cowok ternyata cewek gitu kan, sudah sampai malam pertama. Aduh, ngeri-ngeri sedep itu. Ya. Oke lah, kita lanjut. Iya, Syekh juga tuh, yang Syekh yang lari ke Mesir itu kamu urusin aja, kamu ngapain ngurusin dapur orang lain. Tuh Syekh kamu tuh lari ke Mesir habis ngelecehin bocil. Shalom, lu kagak kenal gue. Selamat sore. Turun. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut sebentar, habis itu kita udahan. Joseph, kenapa umatmu belum final ngurusi Tuhan? Saya lihat bio-nya Education Self-Development Founder of Al-Hikmah Cendekia. Yos, kamu ini siapa yang naikin? Saya mau fokus sama orang ini tadi. Nih.
Nih, orang yang sematkan komentarnya ini kan bagus nih ya. Foundation Masorini Al-Quds. Nah, ini kamu orang berpendidikan ya, naiklah. Daripada kamu cuman komentar-komentar di bawah, naiklah. Kayaknya Bapak ini udah berpendidikan ya. Education with self-development with founder of Al-Hikmah Cendekia Foundation. Wih, founder Al-Hikmah Cendekia. Naik Pak. Mempertanggungjawabkan narasi Anda. Kenapa umatmu belum final ngurusi Tuhan? Nanti saya sodorkan dengan literatur dari ulama Islam, dari Asy'ari, dan dari Ibnu Taimiyah aja. Yang simpel aja, yang enteng aja, yang mungkin Anda sudah pernah tahu. Silakan Pak Masorin Vladimir. Oh, ditolak. Oh, nggak berani Pak naik. Oh, kalau nggak berani naik ya sudah toh, kasihan. Jejak digital susah dihapus loh. Apa sih perlu ya ngetrace Anda punya Instagram ini? Saya mau lihat orang seperti ini tuh jago kandang doang berarti benar ya. Coba kita lihat dulu teman-teman. Hati-hati loh kalau di room Joseph itu kalau kalian komentar pakai akun asli, apalagi kalian itu punya bisnis atau apapun itu, saya kuliti loh. Bukan saya kuliti area saya doxing, saya jahat, itu bukan ya. Saya pengen tahu aja. Oh ini ya. Waduh, jangan-jangan tampang seperti Syekh AM itu yang kabur ke Mesir karena eceh-eceh. Ya, bahaya nih dari tampangnya nih, hati-hati ya bunda-bunda yang anaknya mau dididik, hati-hati loh ya. Kenapa nggak berani naik? Takut ya ketahuan ya kedoknya ya. Oh, di Bali, di desa wisata Panglipuran ya. Sayang sekali desa itu harus didatangi oleh orang seperti Anda. Kenapa nggak berani naik? Nih, ini kan Anda. Nih. Masoriene Al-Quds. Coba kita lihat ya. Kok nggak berani naik sih Pak? Katanya founder. Udah ketel-ketil ya. Kalau udah di notice Joseph tuh udah pada ketel-ketil semua. Masoriene. Ini ya. I just want to remind siapapun yang ada di foto ini hati-hati loh. Lihat itu. I just sense something wrong. Karena apa? Based on kamu punya syekh, kamu punya kiai, kamu punya ustadz, soalnya looks-nya kayak gitu. Belum punya istri pula. Oh, makin lah. Tapi nggak menjamin sih, kalaupun punya istri dan punya anak, nggak menjamin juga sih. Soalnya ada yang kayak gitu tetap. Ya, semoga Tuhan ampuni dan semoga kamu diberikan karunia Roh Kudus untuk berani naik diskusi ya, untuk menemukan kebenaran yang sejati. Siapa tahu berani diskusi. Kita lanjut ya. Tuhanmu juga debatable, makanya saya tadi kan bandingkan, compare kan. Di Islam juga ada pendapat dari Asy'ari dan Ibnu Taimiyah terkait tentang konsep Tuhan. Makanya di Asy'ari ada 20 sifat Allah, ada ilmu kalam dan seterusnya. Di Salafi itu kan ada tauhid, ya kan? Ada tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Sama aja tuh, makanya saya mau tanya sama kamu berani nggak dibahas masalah itu? Nggak berani kan? Ya nggak usah nantang-nantang. Kalau masalahnya cuma debatable, Islam juga debatable Tuhannya. Makanya Syiah sama Sunni di Iran sana itu nggak akur. Ya kan, makanya Iran sendirian, nggak dibela sama negara-negara Arab. Kalaupun dibela juga nggak all out lah, karena negara Arab juga udah sakit hati duluan sama Iran. Ya lah, gimana nggak sakit hati kan? Udah Sunni itu diban-ban sama si Ali Khomeini itu. Makanya saya bingung, di Indonesia Ali Khomeini dipuja-puja, padahal Ali Khomeini itu bertanggung jawab atas hilangnya nyawa orang-orang Islam sesamanya gitu loh. Bahkan sudah banyak yang tahu dan ini jadi rahasia umum, orang-orang Syiah seperti Ali Khomeini itu ingin berniat menguasai Mekah dan Madinah. Gitu loh ya. Makanya itu sudah menjadi rahasia umum, orang-orang yang pakar ahli politik, bahkan ahli agama pun sudah tahu itu. Ya, kamu masih aja menutup mata, malah ngurusin dapur orang lain. Saya sudah bilang jangan urusin dapur orang lain, dapur kamu tuh acak adul, udah ngebul itu. Nah, nggak berani naik kan, dia diem kan. Oke lah, saya live-nya lanjut nanti. Ini sore saya mau ada aktivitas.
Nanti kita lanjut lagi. Kalau saya tidak sempat lanjut lagi hari ini, mungkin besok. Kalau saya tidak sempat besok, mungkin lusa. Ingat, saya punya kegiatan, teman-teman tolong doakan. Apapun pekerjaan kegiatan saya mendatangkan hasil positif, nilai-nilai baik yang saya usahakan, mendatangkan berkat bagi saya dan juga bagi orang-orang di sekeliling saya. Saya mohon bantuannya, bukan bantuan dalam donasi atau apapun, saya tidak mengharapkan itu. Saya mohon dalam doa, semoga saya tetap selalu sehat, saya tetap bersemangat dalam menjalankan aktivitas, dihindarkan dari segala bentuk penyakit, ya dijauhkan dari mara bahaya. Semoga saya tidak kembali jadi Islam ya. Ya nggak akan sih, bercanda. Ya udah teman-teman ya, saya pamit dulu. Terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat sore menjelang malam. Selamat beraktivitas teman-teman semua yang menjalankan aktivitas, yang masih melanjutkan. Selamat sampai tujuan buat teman-teman yang sekarang sedang dalam perjalanan, yang dalam perjalanan habis pulang kerja. Jangan lupa untuk follow saya. Nantikan saya live ya teman-teman ya. Jangan sampai melewatkan ketika saya live. Terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bye-bye. Shalom.